Legenda Petani Immortal episode 4. Pada saat itu, kedua pria yang sedang asyik mengobrol dan bercanda tersebut menyadari bahwa manajer lobi, Ma Jingjing, telah membimbing mereka sepanjang waktu. Pikiran Hu Dahai kosong sejenak. Dia tidak mengerti mengapa wajahnya tiba-tiba menjadi jauh lebih besar. Mungkinkah itu karena pengaruh Xie Xiao? Itulah satu-satunya penjelasan yang bisa dia pikirkan. Silakan masuk, tuan-tuan. Saya akan meminta seorang pelayan cantik untuk melayani Anda. Setelah Anda memesan, saya akan secara pribadi memberitahu kepala koki agar hidangan dapat disajikan sesegera mungkin. Terima kasih, manajer Ma. Li Yunfei tidak ingin berkata apa-apa lagi dan hanya bisa menerima kebaikannya. Di dalam, seorang pemuda kurus sedang mengirim pesan singkat. Ketika melihat Hu Dahai membawa Li Yunfei masuk, ia segera berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Dahai, apakah ini teman kuliahmu, Li Yunfei?" Pantas saja dia mahasiswa berprestasi, temperamen dan penampilannya sama-sama kelas 1. Melihat sendiri akan membuat Anda percaya, pantas saja Dahai sering membicarakanmu. Ayo, kita berkenalan. Namaku Xie Kang, dan aku hanya mampu menjalankan perusahaan pertamanan berkat koneksi keluarga. Li Yunfei menjabat tangannya dan berkata dengan lebih rendah hati, "Tuan muda Xie, mohon jangan menyanjung saya. Anda membuat saya merasa sangat tersanjung. Saya Li Yunfei. Dulu saya seorang programmer profesional, tetapi sekarang saya menganggur dan bekerja sebagai petani di rumah, menanam sayuran dan memelihara ikan. Saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, dan saya khawatir akan mempermalukan kalian semua hari ini. Jangan terlalu banyak berterima kasih, panggil saja aku namaku, Xie Kang. Aku 2 tahun lebih tua darimu, memanggilku kakak Xie atau kakak Kang akan membuatku senang." Xie Kang hanya setinggi sekitar 1,7 meter dan bertubuh kurus, tetapi dia sangat murah hati dalam berurusan dengan orang lain dan dapat dengan cepat membangun hubungan baik hanya dengan beberapa kata. Setelah ketiganya duduk, mereka dengan cepat menjadi teman dekat, mengobrol tentang segala hal, hampir seperti sahabat yang tak terpisahkan. Namun, Li Yunfei tetap waspada. Kebaikan yang tidak diminta selalu mencurigakan. Mengapa anak orang kaya manja seperti dia begitu mengaguminya? Xie Kang, mengandalkan koneksi keluarga, menjalankan sebuah perusahaan bernama Dream Garden Construction Company, yang mengintegrasikan desain dan konstruksi. Sebelumnya, mereka beroperasi dalam skala kecil, hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kecil. Kali ini, kota tersebut merenovasi dan memperluas taman tua di pusat kota. Meskipun kota tersebut mengadakan proses tender untuk memastikan keadilan, kontrak tersebut akhirnya dimenangkan oleh sebuah perusahaan yang kurang dikenal tidak lain adalah Dream Garden Construction Company milik Xie Kang. Namun, setelah menerima proyek besar ini, perusahaan Xie Kang sama sekali tidak mampu menanganinya, tetapi ia tidak mau mensubkontrak pekerjaan tersebut. Karena tidak ada pilihan lain, ia harus bermitra dengan Hu Dahai, memberinya bagian dari pengaspalan jalan dan pembangunan paviliun bergaya retro. Sementara itu, danau dan sungai di taman tua tersebut sangat tercemar, sehingga mereka harus mengandalkan koneksi Hu Dahai untuk mendatangkan perusahaan perlindungan lingkungan yang relatif tidak dikenal tetapi berpengaruh untuk bersama-sama menyelesaikan proyek tersebut. Namun, berdasarkan apa yang didengar Li Yunfei, bahkan jika ketiga perusahaan ini bekerja sama untuk menyelesaikan proyek renovasi dan perluasan taman, itu akan seperti ular yang mencoba menelan gajah, mereka berisiko kewalahan. Ada banyak orang pintar di dunia ini. Sejak Xie Kang mendapatkan proyek ini, dia telah diserang secara diam-diam oleh beberapa orang, dan banyak rumor telah tersebar, yang bahkan membuat kesal para petinggi di belakang Xie Kang. Jadi Hu Dahai memberinya ide cari teman yang pandai membuat situs web dan buat situs web untuk memperbarui informasi tentang kemajuan proyek setiap hari, sehingga membungkam orang-orang itu. Itulah mengapa Li Yunfei muncul. Semua orang pragmatis, mereka tidak akan membiarkan orang asing bergabung dengan lingkaran dalam mereka tanpa alasan. Membuat situs web sederhana sangat mudah bagi Li Yunfei, sama sekali bukan tantangan. Kesulitan sebenarnya, tentu saja, terletak pada bagaimana membuat iklan yang menyesatkan dan gambar palsu yang meyakinkan di situs tersebut. Li Yunfei ragu dan tidak langsung setuju. Hanya mengatakan bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu mereka membuat situs web tersebut. Adapun manajemen sehari-hari, itu sangat sederhana. Siapapun yang bisa mengetik dan mengunggah gambar bisa menanganinya. Tepat saat itu, seseorang mengetuk pintu. Xie Kang melirik jam, segera melompat berdiri, dan dengan solemn merapikan pakaiannya, berkata, "Orang-orang dari perusahaan perlindungan lingkungan Tianjie telah tiba. Mari kita sambut mereka." Setelah membuka pintu, Li Yunfei mendapati bahwa di antara keempat wanita yang berdiri di pintu masuk terdapat wajah yang familiar sepunya yang selama ini dirumorkan, Yang Yunu. Wang Jie, manajer umum perusahaan perlindungan lingkungan Tianjie, adalah wanita yang cerdas dan cakap. Ia memiliki kulit cerah, tulang pipi agak tinggi, dan mata kecil dengan kelopak mata tunggal. Ia mengenakan setelan bisnis abu-abu dan blus putih berkerah bulat, tanpa riasan tipis sekalipun. Wanita ini, terlepas dari penampilannya, memiliki aura kuat yang memancarkan rasa penindasan.
Bahkan Li Yunfei sedikit mengerutkan kening, apalagi pria-pria lemah seperti Hu Dahai dan Xie Kang. Di antara para wanita, sepupunya yang lebih muda, Bai Ni, tampak menonjol seperti bangau di antara ayam-ayam, meskipun pakaiannya serupa dan kecantikannya mempesona. Karena itu, Li Yunfei memperhatikannya dari paling belakang. Sepupuku, Bai Ni, berasal dari Chen Jiagou, tetapi nama keluarganya adalah Yang, dan nama depannya adalah Yang Yunu. Matanya berkerut seperti bulan sabit ketika melihat Li Yunfei. Dia adalah gadis yang sangat sederhana dan jujur, namun belum pernah mengalami kerasnya realitas masyarakat. Jadi, sebelum Xie Kang dan Wang Jie menyelesaikan basa-basi mereka, dia dengan antusias mendekati Li Yunfei dan bertanya sambil tersenyum, "Sepupu, apa yang kau lakukan di sini?" "SSST. Nanti aku ngobrol lagi." Li Yunfei memberi isyarat agar semua orang yang hadir diam, tetapi sudah terlambat, mereka telah mendengar percakapan mereka. "Hei, Xiao Yang, kalian berdua saling kenal?" Wang Jie melirik Li Yunfei dengan curiga dan bertanya langsung. "Ya, Tuan Wang, ini sepupu saya, juga dari kota Qinglong." Yang Yunu jelas sangat bersemangat dan terus memperkenalkannya, tanpa mempedulikan kesempatan apapun. "Sepupu, ini bos perusahaan kami, dari Kabupaten Lingshan. Dia berasal dari kampung halaman kami dan sangat memperhatikan kami di perusahaan. Mereka sangat baik padamu, tetapi kamu tidak bisa mengatakan itu di depan karyawan lain. Orang-orang yang tidak tahu situasinya mungkin berpikir bos sangat baik dan pilih kasih terhadapmu." Li Yunfei merasa sakit kepala akan menyerang. Ia berpikir dalam hati bahwa dirinya, seorang anak laki-laki sederhana dari desa pegunungan kecil, sudah cukup bodoh, tetapi sepupunya yang masih kecil bahkan lebih bodoh dan naif. Sepertinya ia harus mengajarinya beberapa keterampilan hidup dasar mulai sekarang, atau ia akan sangat menderita di masa depan. "Haha, jadi kita berasal dari kampung halaman yang sama. Pantas saja aku merasa dekat denganmu. Ayo, semuanya, silakan duduk. Kita bisa mengobrol sambil minum. Tuan Wang, saya harus mengucapkan beberapa salam lagi untuk Anda karena telah merawat sepupu kecil Anda." Li Yunfei tidak punya pilihan selain mengganti topik pembicaraan, cara yang sangat efektif untuk mengatasi situasi canggung. Yang Yunu langsung berkata dengan nada tidak puas, "Tidak mungkin. Presiden Wang mengundang kita ke sini hari ini untuk membantu kita menghindari dipaksa minum. Sepupu, bagaimana mungkin kau memaksa Presiden Wang untuk minum?" Hahaha. Hampir semua orang dikalahkan olehnya, dan tidak lagi menyalahkan atau menegurnya atas kata-kata kasarnya, karena mereka sudah memahami temperamennya melalui beberapa kata tersebut. Meskipun mejanya berbentuk bundar, hierarki tamu dan tuan rumah tetap diperhatikan. Terlepas dari arahnya, kursi yang menghadap pintu adalah kursi kehormatan. Xie Kang dan Wang Jie duduk bersebelahan, berhadapan dengan pintu. Li Yunfei duduk di sebelah kiri Wang Jie, dan Yang Yunu duduk di sebelah Hu Dahai. Hu Dahai, yang sudah menunjukkan ekspresi mesum saat melihat Yang Yunu, tanpa malu-malu duduk di bawahnya. Dua karyawan lain dari perusahaan perlindungan lingkungan duduk bersama, dekat dengan Hu Dahai dan Xie Kang. 7 orang duduk dengan nyaman di sebuah meja bundar kecil. Setelah semua tamu tiba, mereka menekan tombol pemesanan, dan 2 pelayan wanita yang tinggi dan menarik dengan cepat muncul untuk menuangkan air bagi semua orang dan mengambil gambar menu. Setelah memesan, para pelayan mulai menyajikan makanan dalam hitungan menit. Saat menyajikan, seorang pelayan, dengan cukup cerdik, dengan santai menyebutkan bahwa manajer MA telah secara khusus menginstruksikan mereka untuk melakukannya, yang menjelaskan pelayanan yang cepat. Pelayan lain membawakan 2 botol minuman keras Wu Liangye, mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari manajer MA. Hal ini membuat semua orang yang hadir merasa sangat bangga. Meskipun mereka tidak tahu atas kebaikan siapa manajer MA memberikan anggur itu kepada mereka. Semua orang berseri-seri, bahkan Wang Ji yang berwajah tegas pun tersenyum lebar. Setelah minum beberapa gelas, kelompok itu menjadi lebih banyak bicara, berbagi berbagai lelucon yang agak vulgar dan menciptakan suasana yang meriah. Mereka juga secara halus menyentuh topik-topik yang berkaitan dengan bisnis, dan menerima tanggapan yang memuaskan dalam prosesnya. Saat itu, pelayan dengan hati-hati membawakan hidangan utama, hidangan spesial edisi terbatas yang baru saja diperkenalkan oleh Pavilion Xuxiang dalam 2 hari terakhir. Setiap ruang pribadi hanya dapat memesan maksimal 2 hidangan spesial, sedangkan bilik biasa di aula utama hanya dapat memesan 1. Hidangan spesial yang disebut-sebut itu sebenarnya dibuat hanya menggunakan sayuran luar angkasa yang diberikan kepada mereka oleh Li Yunfei. Hari ini, hidangan spesial yang mereka pesan di ruang pribadi mereka adalah bakso udang goreng dengan labu naga dan makanan laut rebus dengan tanduk naga. Nama-nama hidangannya sangat menarik, dan harganya pun tak kalah mengesankan 388 yuan per porsi. Yao Liwen bertekad, dia akan membalas dendam 10 kali lipat, 100 kali lipat, atas semua eksploitasi yang telah dideritanya di tangan Li Yunfei. Setelah mencicipi hidangan yang disiapkan oleh koki, Li Yunfei sangat takjub. Tampaknya keahlian kuliner koki yang luar biasa mampu membuat sayuran di tempat itu terasa lebih enak. Tak heran Pavilion Xuxiang menjadi terkenal di Yunhuang hanya dalam 2 hari.
Semua yang perlu dikatakan telah dikatakan. Semua yang perlu didiskusikan telah didiskusikan, dan semua yang perlu dimakan telah dimakan. Semua orang senang, dan urusan sebenarnya akan dimulai besok. Tetapi kehidupan malam baru saja dimulai, dan semua orang tampaknya menikmati diri mereka sendiri. Jadi mereka ingin mencari bar karaoke untuk bernyanyi. Namun, Wang Ji khawatir bahwa KTV biasa terlalu kacau dan karyawan wanita yang dibawanya mungkin akan dilecehkan atau diintimidasi. Jadi dia menyarankan untuk pergi ke Fumanlo, yang berada di seberang jalan. Fumanlo bukan hanya hotel besar tetapi juga klub terkenal, dan KTV hanyalah bagian kecil dari ruang-ruang pribadi klub tersebut. Xie Kang sangat gembira hari ini, karena ada harapan bahwa masalahnya yang sudah lama tertunda dapat diselesaikan. Jadi dia tersenyum dan meyakinkannya. Karena Presiden Wang menyarankan untuk pergi ke Fumanlo, saya akan menelepon dan memesan kamar pribadi sekarang juga. Mari kita naik ke atas dulu, dan saya akan pergi ke resepsionis untuk membayar tagihannya. Ketika semua orang tiba di meja resepsionis di lantai pertama, kasir yang cantik itu memberitahu mereka bahwa manajer MA telah menginstruksikan bahwa Tuan Li adalah mitra penting dari Pavilion Shuxiang. Jadi semua biaya di kamar pribadi mereka akan dibebaskan. Semua orang langsung tercengang. Bahkan Li Yunfei pun sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Manajer MA ini benar-benar luar biasa. Bukan hanya mentraktir, mengapa dia harus memperlakukannya dengan begitu baik? Memberinya minuman gratis dan makanannya pun gratis. Kalau begitu, terima kasih atas nama saya, manajer MA. Li Yunfei menyadari tatapan semua orang kepadanya telah berubah, jadi dia harus menjelaskan. Saya seorang petani, keluarga saya menanam beberapa produk khas daerah, dan saya pernah mengantarkan barang ke Pavilion Shuxiang sebelumnya. Saya hanya tidak menyangka manajer masih mengingat saya. Xie Kang tertawa terbahak-bahak. Haha, Kakak Li, kau tidak jujur. Oh well, bagaimanapun juga, kau telah menghemat banyak uangku, jadi aku harus berterima kasih padamu. Ayo kita pergi ke Fumanlo untuk karaoke. Aku akan menanggung semua biayanya. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku, atau aku akan benar-benar marah. Yang Yunu diam-diam memegang lengan Li Yunfei dan bertanya dengan penasaran. Sepupu, makanan khas daerah apa yang kau kirim ke Pavilion Shuxiang? Bantuan yang mereka berikan kepadamu terlalu banyak, bukan? Makanan ini pasti harganya setidaknya 10.000 yuan. Hehe, cuma sayuran. Sayuran yang kutanam akhir-akhir ini rasanya enak sekali. Akan kubawakan beberapa dalam beberapa hari, dan kau akan tahu sendiri setelah mencicipinya, jawab Li Yunfei setengah bercanda. Sayuran? Aku sudah makan cukup banyak sayuran yang ditanam keluargamu. Beberapa hari yang lalu, sebelum aku pergi ke kota, aku bertemu bibiku di jembatan ponton. Dia bersikeras memberiku setengah keranjang sayuran, dan rasanya tidak berbeda dengan sayuran orang lain. Yang Yunus sudah minum cukup banyak anggur, dan wajahnya memerah, membuatnya terlihat sangat imut. Namun, menarik lengan Li Yunfei ke dadanya agak terlalu seksi. Sayuran yang saya tanam masih tumbuh di tanah. Sayuran yang kamu makan ditanam oleh orang tua saya. Jadi tentu saja rasanya berbeda. Oh, baiklah, kalau begitu kamu harus membiarkan aku mencobanya. Ya. Berjalanlah dengan benar, dan kurangi minum alkohol di masa mendatang. Seorang wanita muda sepertimu seharusnya tidak terlalu berhati-hati. Bagaimana jika kamu mabuk karena orang jahat? Aku jarang minum, tapi karena sepupuku ada di sini hari ini, tidak apa-apa kalau minum sedikit lebih banyak. Sepupumu juga seorang pria. Oh, apa maksudmu? Ah, terserah. Lagi pula kau sepupuku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Hudahai, yang sudah lama tak mampu menahan keintiman antara kedua sepupu itu, langsung berseru setelah mendengar itu. Sepupu Yunu, kau harus berhati-hati dengan Li Yunfei. Pria yang tampak jujur di permukaan adalah yang paling tidak dapat diandalkan. Jika kau ingin minum di masa depan, pastikan untuk menghubungiku. Aku akan melindungimu dan tidak akan pernah membiarkan penjahat mendekatimu. Hehe, kurasa sepupuku lebih bisa diandalkan daripada kamu. Ucapan santai yang Yunu benar-benar menghancurkan hati Hudahai. Hudahai, dengan wajah yang sengaja dibuat sedih, berkata, Yunfei, kalian tidak bisa melakukan ini. Kalian bersekongkol dengan sepupu kalian untuk menyerangku. Jika ini terus berlanjut, aku tidak akan mendesain atau membangun villa kecil kalian. Bahkan orang yang paling murah hati pun tidak akan sanggup menerima pukulan seperti ini. Li Yunfei dan dia adalah teman dekat, dan dia berani melontarkan lelucon apapun bodoh sekali kalau tidak menghasilkan uang saat ada kesempatan. Kamu menawar 580.000 untuk bangunan 3 lantai. Berani-beraninya kamu bilang tidak untung? Saudaraku, kau saudaraku sendiri, oke? Rumah 3 lantai? Rumahmu luasnya 7 atau 800 meter persegi. Bahkan kalau ada halaman kecil di depan, luas bangunan satu lantainya 3 atau 400 meter persegi, ditambah ruang bawah tanah untuk menyimpan anggur, itu sudah 4 lantai penuh. Kalau kau bilang aku menghasilkan uang lagi, aku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Li Yunfei tertawa terbahak-bahak. Haha, jangan khawatir, Kak, aku tidak akan mengecewakanmu.
Kudengar kota Qinglong kita akan membangun jalan. Bukankah perusahaan ayahmu berpengalaman dalam pembangunan jalan? Aku bisa mengenalkanmu pada wali kota Wu dari kota Qinglong. Kau kenal wali kota? Kapan kecenderungan otakku MU hilang karena cahaya suci? Hudahai tampak tak percaya. Apakah kalian ingat Wu Xiaoyu, kakak kelas tercantik di sekolah kita? Dia beberapa tahun lebih tua dari kita. Saat kita masuk sekolah, dia hampir lulus. Sekarang dia adalah wali kota Qinglong, sebuah posisi yang setara dengan kepala seksi. Setelah hening sejenak, Hudahai memeluk leher Li Yunfei dari belakang dan berseru dengan gembira. Kakak, bolehkah aku menjadi adikmu? Bantu aku menghubungi Wu Xiaoyu, dan aku akan menanggung semua biaya renovasi rumahmu. Li Yunfei berpura-pura senang dan berkata, benarkah? Desain interior mewah dengan lantai kayu solid, sistem tenaga surya 50 kW, alat pengolah biogas, dan taman lengkap di halaman. Hudahai langsung kehilangan semangat, berteriak dengan sedih. Saudaraku, anggap saja aku mabuk dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka mengobrol dan tertawa sepanjang jalan, dan segera tiba di Fumanlo, yang berjarak sekitar 700 atau 800 meter. Mereka beruntung. Meskipun banyak pelanggan hari ini, masih ada 2 kamar pribadi kecil yang tersisa, yang masing-masing dapat memenuhi kebutuhan mereka bertujuh. Ketika Li Yunfei melihat harga semangka Qinglong yang sangat mahal, yaitu 998 yuan per porsi, ia akhirnya menyadari betapa kejamnya Fumanlo dan betapa naifnya dia dibandingkan dengan para pengusaha yang jujur. Piring buah ini beratnya paling banyak hanya sekitar 45 gram, dan dihiasi dengan banyak buah biasa. Harga belinya kurang dari 100, tetapi sekarang dijual seharga 998. Itu keuntungan 10 kali lipat. Anda bisa mendapatkan keuntungan itu hanya dengan menjualnya kembali. Aku terlalu baik. Sambil mendesah berat, Li Yunfei fokus bernyanyi, mengabaikan harga semangka yang sudah ditetapkan dan pujian antusias dari orang lain atas kelezatannya. Semua orang masih muda, dan efisiensi kerja mereka sangat tinggi. Sore berikutnya, Hudahai mengirimkan rancangan villa kepada Li Yunfei. Meskipun banyak foto lokasi telah diambil sebelumnya, desainnya masih agak berbeda dari kenyataan, dan Li Yunfei tidak sepenuhnya puas. Akhirnya, keduanya berdiskusi dan memutuskan bahwa setelah menyelesaikan pekerjaan pendahuluan untuk renovasi taman, Hudahai akan membawa perancang ke Li Jiashai untuk secara pribadi memeriksa lokasi dan menyelesaikan desainnya. Setelah mengantarkan sayuran dan buah-buahan ke pavilion Shuxiang dan Fumanlo, Li Yunfei menyelesaikan pekerjaannya untuk hari itu. Dia bisa menghabiskan sisa waktunya untuk tidur, menghitung uang, atau bahkan menghitung uang sambil tidur. Namun, dia tidak merasa bosan. Dia meluangkan waktu untuk kembali ke ruangan kecilnya dan menghitung berapa lama persediaan buah dan sayuran yang ada bisa bertahan. Sayuran dan buah-buahan di tempat ini penuh vitalitas, tetapi tetap saja mereka adalah tanaman. Setelah periode produktif puncaknya, mereka sekarang agak melemah, dan hasil panennya jelas tidak mencukupi. Untungnya, persediaan masih cukup untuk bertahan beberapa waktu lagi. Ginseng tumbuh dengan subur, rimbun dan hijau, menumbuhkan daun dan berbunga dengan kecepatan yang menakjubkan. Mungkin tanahnya mengandung kadar nutrisi yang tinggi, atau mungkin lingkungannya ideal untuk pertumbuhan ginseng. Hanya dalam waktu lebih dari 10 hari di luar ruangan dan lebih dari 100 hari di dalam ruangan, ginseng telah menghasilkan daun majemuk dengan 3 helai daun dan beberapa bunga kecil berwarna kuning kehijauan. Pertumbuhan yang sangat pesat ini membuat Li Yunfei khawatir, karena laju pertumbuhan yang cepat dapat memengaruhi kualitas ginseng. Pertumbuhan satu lembar daun majemuk setara dengan usia ginseng selama 1 tahun. Mengingat laju pertumbuhan tanaman di ruang ini, hal itu sama sekali tidak ilmiah. Namun, Li Yunfei sudah tidak lagi percaya pada sains. Jika tidak, dia pasti sudah gila sejak lama. Tanah hitam di tempat itu masih perlahan tumbuh. Selama beberapa hari ini, lahan yang diperluas itu hanya mampu menampung 4 tanaman ginseng, dan hanya bisa ditanam di 4 sudut. Namun, ia memperhatikan cahaya aneh di langit yang berkabut, berbeda dengan sinar matahari atau sinar bulan. Sumber cahaya itu sulit dijelaskan, mungkin seperti kilauan batu permata atau cahaya redup kunang-kunang. Setidaknya sekarang ruangan ini memiliki sedikit cahaya, dan tidak lagi suram dan tak bernyawa seperti dulu, layaknya dasar neraka. Li Yunfei bahkan belum pulih dari kegembiraan perubahan ruang ketika dia terganggu oleh dering telepon di luar. Hudahai dan Xie Kang telah beberapa kali mendesaknya hari ini untuk pergi ke Taman Rakyat untuk inspeksi langsung agar mereka dapat segera membuat situs web kemajuan proyek. Sepupunya, Yang Yunu, juga ada di sana, dan itulah alasan mengapa dia ingin menghindarinya. Gadis-gadis banyak berubah seiring bertambahnya usia, menjadi semakin cantik. Sepupu kecil yang dulu sering dia bulik ini telah menjadi gadis yang sangat cantik, dan dia tidak tahu bagaimana harus berinteraksi dengannya. Beberapa hal begitu buruk sehingga melakukannya membuatmu menjadi seperti binatang buas, tetapi tidak melakukannya membuatmu lebih buruk daripada binatang buas. Menjadi seorang pria itu sulit. Li Yunfei tiba di pintu masuk Taman Rakyat dengan truk pikap sewaannya pukul 10 pagi. Saat itu hampir musim panas, dan matahari sangat terik,
Tetapi para wanita cantik di jalanan sungguh memanjakan mata lengan pendek dan rok, kulit putih dan kaki panjang. Punggung mereka bisa sangat menawan, dan wajah mereka mungkin memesona. Meskipun demikian, banyak pria tampaknya masih senang menoleh untuk mengagumi mereka. Begitu saya keluar dari mobil, saya langsung disambut bau busuk yang berasal dari sungai kecil yang mengelilingi taman. Setelah diperiksa lebih dekat, air keruh itu berwarna hijau tua, dengan kantong makanan, botol minuman, dan sampah lainnya berserakan mengambang di permukaan. Beberapa mikroorganisme menjijikan menggeliat di dalam air, penampakannya membuat saya merinding. Dibangun pada era revolusi, taman rakyat kini bagaikan seorang lelaki tua yang lemah, lapuk dan bobrok. Selain bangunan-bangunan yang kelabu dan runtuh, sungai kecil yang mengelilingi taman saja sudah menjadi masalah besar bagi perusahaan lingkungan. Di tengah taman terdapat sebuah danau kecil bernama Danau Yuexin, yang kini berbau busuk dan tanpa ikan serta udang. Upaya Xie Kang dalam renovasi dan membangun kembali taman rakyat memang merupakan proyek besar dan sangat menantang. Taman itu ditutup, dengan papan pengumuman berwarna merah terang dipasang di pintu masuk dan petugas keamanan ditempatkan di sana untuk mencegah orang luar masuk. Li Yunfei berjalan ke pintu masuk dan hendak menjelaskan tujuannya ketika Xie Kang dan Hu Dahai sudah berada di sana untuk menyambutnya. Mengesampingkan persahabatan antar teman, fakta bahwa pihak lain sangat menghargainya sudah cukup untuk membuat Li Yunfei terharu. Insinyur Li, kami sudah menunggumu. Haha. Xiao Yunzi, kalau kau tidak datang ke sini, aku akan menculik sepupumu dan memaksamu datang ke sini. Li Yunfei tersenyum dan berjabat tangan dengan Xie Kang, tetapi mengumpat kepada Hu Dahai pergi dari sini. Kau sudah lama berencana menculik sepupuku, kan? Biar kukatakan, keselamatan sepupuku ada di tanganmu mulai sekarang. Jika terjadi sesuatu padanya, entah kau yang melakukannya atau bukan, aku akan meminta pertanggungjawaban. Sialan, apa kau mencoba menempel padaku sekarang? Keluh Hu Dahai dengan getir. Setelah bercanda, rombongan menaiki kendaraan listrik wisata di taman, yang membawa Li Yunfei untuk memeriksa beberapa area penting yang membutuhkan perbaikan. Li Yunfei sudah pernah ke taman rakyat beberapa kali sebelumnya, dan cukup dengan tempat itu. Sebagai taman tua dengan area luas yang terletak di pusat kota Yunhuang, akan sangat berharga jika diratakan dan diubah menjadi bangunan komersial. Bukannya tidak ada pemimpin kota yang mengusulkan rencana tersebut, tetapi rencana itu ditolak oleh otoritas yang lebih tinggi. Konon, seorang pejabat tinggi pemerintah pusat yang pernah tinggal di kota Yunhuang secara pribadi memberi perintah tersebut. Dengan pegunungan, air, padang rumput, pepohonan, ladang bunga, dan danau-danau kecil, taman ini akan tetap menjadi taman utama di kota Yunhuang jika bukan karena bertahun-tahun diabaikan dan mengalami kerusakan lingkungan yang parah. Hu Dahai telah menyiapkan kamera DSLR-nya dan fokus memotret kondisi beberapa area renovasi utama yang sudah usang. Setelah inspeksi singkat, Li Yunfei menemukan bahwa tantangan terbesar tetap berada di area perairan. Baik kanal pelindung maupun danau Yuexin akan sangat sulit dikelola, dan semua dana renovasi akan dialokasikan untuk kedua area ini. Setelah mengelilingi area tersebut, bus wisata akhirnya berhenti di dekat sebuah danau kecil di tengah taman, tempat beberapa karyawan perusahaan perlindungan lingkungan Tianjie sedang mengambil sampel untuk penyelidikan. Wang Jie, bos dari perusahaan perlindungan lingkungan Tianjie, secara pribadi memimpin tim, sementara Yang Yunu dan beberapa karyawan lainnya melakukan pekerjaan pendukung di sekitar area tersebut. Melihat danau Yuexin dari kejauhan, seluruh danau kecil itu tampak seperti kain hijau yang terhampar, dengan bau asam yang samar. Tidak ada satupun tanaman air di permukaan, dan tidak ada ikan yang terlihat. Dari kejauhan, Yang Yunu berlari menghampirinya untuk menyapa sepupu. Kau di sini. Air ini benar-benar kotor. Bos kita bilang sangat sulit untuk membersihkannya. Ah, seandainya kita bisa mengambil air dari sungai Siandai kita. Li Yunfei tertawa dan berkata, jangan konyol. Jaraknya ratusan mil melewati pegunungan, dan biaya membawanya ke sini beberapa kali lebih tinggi daripada perawatan biasa. Kamu lanjutkan saja pekerjaanmu, jangan khawatirkan aku. Aku akan mengambil beberapa foto untuk situs web. Mata indah Yang Yunu berbinar, dan dia tersenyum. Membuat situs web? Kenapa kamu tidak membuat situs web promosi untuk perusahaan kita juga? Bos kita kemarin mengeluh bahwa dia malu membagikan kartu nama tanpa situs web perusahaan. Bosmu tidak memanjakanmu tanpa alasan, memperlakukan sepupumu seperti buruh, kan? Berikan aku informasi perusahaan nanti. Li Yunfei bercanda, yang dianggap sebagai persetujuan. Membuat website promosi perusahaan yang sederhana sangat mudah. Dengan bahan-bahan yang diperlukan, bisa diselesaikan dalam beberapa jam. Dengan template yang sesuai, 1 jam pun merupakan kecepatan yang normal. Website ini bisa dibuat secara gratis, tetapi menyewa web hosting akan membutuhkan biaya. Jika kecepatan bukan prioritas dan tidak ada tekanan terkait jumlah pengunjung, hosting kecil seharga beberapa ratus yuan per tahun sudah cukup. Oleh karena itu, setelah disepakati, saya tidak membahas soal biaya. Terima kasih, sepupu. Mata Yang Yunu berkerut seperti bulan sabit saat dia dengan gembira menjabat lengan Li Yunfei.
Setelah mengumpulkan foto dan informasi tentang Taman Rakyat dan menanyakan secara detail tentang persyaratan Xie Kang, Li Yunfei pamit. Keduanya mengantar Li Yunfei keluar dari taman. Saat pergi, Li Yunfei mengatakan bahwa dia akan kembali ke desa pegunungannya lusa dan akan menyelesaikan desain situs web sebelum kembali. Situs web itu harus diselesaikan sesegera mungkin. Meskipun Li Yunfei tidak setuju untuk membantu mereka memelihara dan memperbarui situs web, mereka sama sekali tidak menyalahkannya. Lagi pula, alasan Li Yunfei terlalu masuk akal, begitu masuk akal sehingga tidak seorang pun bisa merasa kesal. Karena desa pegunungan itu tidak memiliki akses internet. Huda Hai segera berjanji untuk mendatangkan seorang arsitek ke Li Jiashai sesegera mungkin untuk membantu Li Yunfei menyelesaikan masalah villa kecil itu. Tentu saja, niat Huda Hai yang sebenarnya bukanlah seperti yang terlihat. Tujuan sebenarnya adalah menggunakan koneksi Li Yunfei untuk mendekati Wu Xiaoyu. Li Yunfei bekerja dengan cepat, menyelesaikan situs web kecil tanpa kerumitan teknis hanya dalam setengah hari. Pada saat yang sama, ia juga menerima informasi dari perusahaan Yang Yuno, meminjam template promosi perusahaan umum untuk membantunya menyelesaikan desain situs web. Saat mendaftarkan nama domain, saya berkomunikasi dengan mereka, dengan cepat memilih salah satu, dan mengajukan pendaftaran. Sebelum hasil pendaftaran dirilis, halaman web yang saya buat sudah dapat diakses secara online. Setelah pengujian sederhana, semuanya berfungsi dengan sempurna. Disinilah kemudahan template yang sudah matang benar-benar terlihat. Dia mengantarkan barang untuk 5 hari kepada Xu Xiangge dan Fu Manlo sekaligus, dan memberitahu mereka bahwa untuk pesanan berikutnya, mereka harus mengambilnya sendiri di kota Qinglong, Kabupaten Lingshan. Adapun alasannya, Li Yunfei tidak menjelaskan. Pemasok kelas atas tidak perlu penjelasan. Sebelum orang-orang dari pavilion Xu Xiang dan Fu Manlo sempat bereaksi, Li Yunfei sudah menyelesaikan urusan sepele di kota Yunhuang dan langsung naik bus menuju Kabupaten Lingshan. Biasanya, tidak banyak orang yang pergi ke Kabupaten Lingshan. Dan ketika bus berangkat tepat waktu, lebih dari setengah kursi biasanya kosong. Namun, hari ini agak aneh. Bus sangat penuh sesak, dan sebagian besar penumpang berusia paruh baya atau lanjut usia. Tidak ada kursi yang tersisa bahkan sebelum waktu keberangkatan. Terminal tersebut menetapkan bahwa bus ke berbagai kabupaten berangkat setiap setengah jam, dan keterlambatan dilarang keras. Pelanggar akan dihukum berat. Karena bus seringkali tidak terisi penuh, kelebihan muatan tidak diperiksa secara ketat. Oleh karena itu, pada waktu keberangkatan, bahkan lorong-lorong pun penuh sesak dengan orang. Tepat ketika saya hendak menutup pintu mobil, saya mendengar seorang pria tua di luar pintu memanggil, "Pak, tunggu sebentar." Li Yunfei duduk di dekat jendela depan dan memperhatikan bahwa suara lelaki tua itu agak aneh, seperti suara bergema yang berasal dari dantiannya. Meskipun tidak keras, kaca jendela bergetar berdengung, mirip dengan efek yang dihasilkan ketika kakeknya berteriak keras. Saat menoleh, terlihat seorang pria tua tinggi dan kurus berusia 60-an atau 70-an menggendong seorang wanita tua seusianya, bergegas mendekati mereka. Pria tua itu membawa tas kecil di punggungnya, dan lebih seperti dia menggendong wanita tua itu daripada menggendongnya. Li Yunfei memperhatikan bahwa saat mereka berlari, pria tua itu mengangkat jari-jari kaki wanita tua itu dari tanah, sesuatu yang hampir tidak akan diperhatikan oleh orang dengan penglihatan buruk. Pelan-pelan, pelan-pelan, Pak Tua, Anda terlalu tidak sabar. Kita akan ketinggalan bus berikutnya. Aduh, Anda membuat tulang-tulang tua saya terasa seperti akan hancur berantakan. Keluhan wanita tua itu masih terdengar saat kami mendekati pintu bus. Nenek, hari ini adalah pertama kalinya sanatorium Tangshan dibuka untuk umum. Akan sangat membosankan jika kita datang terlambat, dan semua orang sudah menggunakan semuanya. Dengan sifatmu yang cerewet, bukankah kau akan kesal? Suara lelaki tua itu lantang dan jelas, dan cara bicaranya sudah menjadi kebiasaan. Dia bahkan tidak menyadari bahwa jendela bus setengah baru itu sudah berdengung dan bergetar. Pria tua itu memiliki kulit coklat kemerahan gelap dan bergerak cepat serta lincah. Kaki wanita tua itu tidak terlalu kuat, dan butuh banyak usaha baginya untuk menggendongnya masuk ke dalam bus. Setelah akhirnya berhasil masuk ke dalam bus, ia terkejut mendapati bahwa bahkan lorong pun penuh dengan orang. Kenapa banyak sekali orang? Bahkan tidak ada tempat untuk jongkok. Nenek, kakimu tidak terlalu kuat, aku akan jongkok di dekat pintu mobil, kau bisa duduk di punggungku. Akan sangat memalukan jika tidak duduk. Bus itu terlalu penuh sesak, dan sebagian besar orang di barisan depan adalah orang paruh baya atau lanjut usia, jadi tidak ada yang menawarkan untuk memberikan tempat duduk mereka. Li Yunfei tak bisa duduk diam lagi dan buru-buru memanggil wanita tua itu. Nenek, silakan duduk di sini. Jalan ini sulit dilalui, dan aku lihat kakimu tidak terlalu kuat, jadi tolong jangan sampai terbentur apapun. Tidak perlu. Wanita tua itu terinterrupted oleh pria tua kurus berkulit gelap sebelum dia selesai berbicara. Pria tua itu tampak tersinggung dengan aku di sini. Apa kau pikir dia hanya akan tergores atau terbentur? Anak muda, kau meremehkanku. Li Yunfei berkeringat dingin, sambil berpikir dalam hati, orang macam apa ini? Mereka bahkan tidak mengerti apa yang kukatakan.
Seandainya bukan karena usia mereka dan masalah mobilitas nenek tua itu, semua orang pasti tahu bahwa duduk lebih nyaman. Wanita tua itu memperhatikan rasa malu Li Yunfei, tetapi tiba-tiba berterima kasih kepadanya. Berkata, "Terima kasih, anak muda. Jangan dengarkan orang tua ini, dia keras kepala seperti keledai. Dia tidak akan bergeming tidak peduli bagaimanapun kau mencoba membujuknya. Sudah lama sekali aku tidak naik bus. Hari ini, aku akan menikmati perlakuan orang tua." Sambil berbicara, dia menepis dukungan lelaki tua itu, melangkah 2 langkah ke depan, dan hendak menerima kebaikan Li Yunfei. Jika ini adalah buku komik, Li Yunfei bisa membayangkan kepalanya akan dipenuhi garis-garis hitam. Kedua orang tua ini sama-sama seperti keledai. Pria tua kurus berkulit gelap itu menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putih yang rapi. Usianya sekitar 60-an atau 70-an. Namun tak satupun giginya hilang atau goyah. Ia sama sekali tidak tampak malu, dan melangkah maju untuk menopang lengan wanita tua itu. Ini adalah kursi ganda. Li Yunfei duduk di bagian dalam, sementara penumpang parubaya di bagian luar, merasa tidak nyaman, meminta untuk bertukar tempat duduk dan duduk di bagian dalam. Li Yunfei toh tidak akan duduk di situ, jadi tentu saja dia tidak keberatan. Wanita tua itu juga sangat ramah, jadi dia dengan senang hati duduk di bagian luar. Pria tua kurus berkulit gelap dan Li Yunfei tidak punya tempat untuk berdiri, jadi mereka harus berpegangan pada sandaran kursi yang diduduki wanita tua itu. Saat itu, bus telah meninggalkan stasiun dan memasuki jalan raya, dan kecepatannya mulai meningkat. Meskipun itu jalan raya, jalan pegunungan itu tidak rata, dan bus masih berguncang hebat. Kereta itu hening sesaat ketika seorang lelaki tua kurus berkulit gelap tiba-tiba menepuk bahu Li Yunfei dan tertawa. "Haha, jalan ini memang sulit dilalui." "Lumayan, anak muda." Cengkeraman lelaki tua itu sangat kuat. Bahkan sebelum dia sempat menyerang, Li Yunfei merasakan hembusan angin menerpa dirinya. Secara naluriah mengangkat bahunya untuk mengurangi sebagian besar kekuatannya. Meskipun begitu, dia masih meringis kesakitan. Untungnya, dia telah meminum air mata air luar angkasa dan memakan sayuran serta ikan luar angkasa, membuat fisiknya semakin kuat, sehingga rasa sakit ini tidak akan melukainya secara serius, meskipun tetap membuatnya merasa pegal dan tidak nyaman. Melihat Li Yunfei meringis kesakitan, wanita tua itu memarahinya, "Kau orang tua, kau tidak punya pengendalian diri. Kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Minta maaf kepada pemuda itu sekarang juga. Kalau kau tanya aku, seharusnya kau tidak berada di sini sama sekali. Kau hanya menimbulkan masalah." Pria tua kurus berkulit gelap itu menggaruk kepalanya, dengan ekspresi tak berdaya dan malu di wajahnya. "Aku terlalu bersemangat sampai lupa. Kupikir itu salah satu monyet nakal di militer, seseorang yang tahan dipukuli." "Hehe, anak muda, apa kau baik-baik saja? Bagaimana kalau aku memijatmu untuk melancarkan peredaran darahmu?" "Aku baik-baik saja, apa yang kau bicarakan?" Li Yunfei berpura-pura tidak tahu. Tentu saja, dia tahu betapa kuatnya tamparan lelaki tua itu, tetapi dia tidak ingin memperlihatkan keanehan di dalam dirinya. Peningkatan kekuatan jiwanya yang terus-menerus meningkatkan rasa bahayanya, jadi dia tanpa sadar mengecilkan bahunya untuk menyerap kekuatan tersebut. Tubuhnya sekuat banteng, serangan kecil sama sekali tidak bisa melukainya. Saat berbicara, Li Yunfei sengaja mengangkat lengannya dan menggerakkan tangan serta kakinya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. "Hah!" Mata lelaki tua berkulit gelap itu berbinar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencubit bahu Li Yunfei beberapa kali, secepat kilat. Sebelum Li Yunfei sempat bereaksi, lelaki tua itu sudah berhenti. Li Yunfei menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia bisa memperkirakan gerakan lelaki tua itu secara mental, tetapi tubuhnya tidak bisa bereaksi tepat waktu dan ia sama sekali tidak bisa menghindar. Jadi ia tidak punya pilihan selain terus berpura-pura bodoh. "Kondisi fisikmu bagus, ototmu sangat elastis, kuat, dan terkendali, dan latihan aerobi dilakukan dengan sangat baik. Kamu tidak mengganggu keseimbangan tubuhmu dalam mengejar otot. Tapi meskipun begitu, jika aku menamparmu seperti itu, setidaknya kamu akan merasa sakit dan membiru, kan?" Pria tua itu mengerutkan kening, merasa sangat bingung. "Seharusnya kau bersyukur karena tidak sengaja melukai pemuda itu. Berhentilah membual seperti itu." Wanita tua itu memarahi pria tua itu beberapa kali sebelum beralih ke Li Yunfei. "Anak muda, kau berasal dari daerah mana di Kabupaten Lingshan?" "Aku pernah bekerja di pedesaan di Kabupaten Lingshan saat masih muda, jadi aku sangat mengenal daerah itu." Li Yunfei langsung bersikap hormat. "Anda pernah bekerja di daerah pedesaan di Kabupaten Lingshan, jadi kita berasal dari kota yang sama." "Haha, saya tinggal di kota Qinglong, yang agak jauh dari ibu kota kabupaten. Pernahkah Anda mendengarnya?" Kota Qinglong? Mendengar nama itu, mata wanita tua itu menjadi kosong. Pandangannya melayang keluar jendela menuju pegunungan di kejauhan. Setelah sekian lama, akhirnya dia bertanya, "Apakah kuil peri di gunung itu masih ada?" Tiongkok memiliki banyak kuil-kuil dewa gunung, kuil dewa ular,
kuil Guanggong, kuil Raja Naga, kuil Masu, dan sebagainya, tetapi kuil yang disebut kuil peri benar-benar langka. Ada satu di pegunungan kota Qinglong. Selama tahun-tahun gerakan turun ke pedesaan, kuil itu dirusak beberapa kali. Patung-patungnya sudah lama hilang, tetapi garis besar kuil itu masih ada. Para pemburu masih mencari perlindungan di sana dari angin dan hujan. Melihat ekspresi lelaki tua itu, Li Yunfei dengan hati-hati menjawab, tembok itu masih ada. Tetapi tahun lalu saya mendengar bahwa 2 bagian terakhir tembok itu dihancurkan oleh babi hutan, jadi mungkin tembok itu runtuh. Musim dingin itu, putriku lahir di kuil peri. Seandainya bukan karena kuil itu melindungi kami dari angin dan salju, aku dan putriku pasti sudah binasa di sana. Itulah mengapa aku menderita penyakit kaki ini. Haha, itu semua sudah berlalu. Senyum wanita tua itu mengandung sedikit rasa nostalgia yang bercampur getir. Wanita tua itu sebagian besar berambut putih dengan beberapa helai hitam, kulit seputih salju, dan fitur wajah yang halus. Dia pasti seorang wanita cantik yang terkenal di masa mudanya. Ucapan dan perilakunya sempurna. Jika bukan karena era tertentu itu, mungkin pria tua yang eksentrik, berkulit gelap, dan kurus itu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memenangkan hatinya. Pria tua kurus berkulit gelap itu menghiburnya. Nenek, kau sudah sangat tua. Mengapa kau menangis? Tidak apa-apa, kita akan membangun yang baru ketika kakimu sudah sembuh. Wanita tua itu mengeluh, kedengarannya bagus, tapi mengapa kau tidak pernah kembali ke kota Qinglong selama bertahun-tahun ini? Mengapa kau tidak pernah mengajakku melihat kuil peri? Dulu kau selalu bilang pekerjaanmu istimewa dan kau sibuk, tapi sekarang setelah pensiun beberapa tahun, kau hanya tinggal di rumah sepanjang hari bermain dengan tongkat kayu. Aku belum pernah mendengar kau menyebutkan akan kembali ke kota Qinglong. Pria tua berkulit gelap dan kurus itu tidak membantah, tetapi tertawa canggung. Hehe, aku hanya khawatir. Nenek, begitu kakimu sedikit membaik, aku akan mengantarmu kembali ke kota Qinglong untuk bertemu dengan teman-teman lama itu. Jika kau menunggu beberapa tahun lagi, berapa banyak lagi yang akan kau lihat? Mereka semua akan mendekati akhir hayat mereka. Berapa banyak dari mereka yang akan seperti kau, selalu melompat-lompat dan seenergik monyet? Kurasa Li Lauer akan hidup lebih lama dariku. Kau begitu picik. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan kau masih belum bisa melupakannya. Kau tak berani menginjakan kaki kembali ke kota Qinglong selama ini. Apakah kau masih curiga padanya? Pria tua kurus berkulit gelap itu terus berdebat, tanpa menyadari bahwa ia berkeringat deras dan tampak sangat merasa bersalah omong kosong. Aku benar-benar sibuk. Batuk, Zhao Wen, begitu kita sampai di sanatorium Tangshan, mari kita berendam di pemandian air panas selama beberapa hari dan mengunjungi tempat-tempat wisata di sekitarnya. Setelah puas bersenang-senang, kita akan mencari dokter terkenal untuk memeriksa kakimu. Kudengar ramuan lokal dapat menyembuhkan penyakit lokal, jadi mungkin dokter lokal juga dapat menyembuhkan penyakit lokal. Penyakitmu berasal dari Kabupaten Lingsan, mungkin bisa disembuhkan di sana. Penyakitku bermula di kota Qinglong. Kenapa kau tidak membawaku ke sana? Oh, kalau kau terlalu sibuk, aku tidak akan memaksamu. Lihat, pemuda ini berasal dari kota Qinglong. Aku akan menggunakan koneksiku untuk meminta bantuannya. Mungkin dia bersedia menjadi pemandu wisataku. Kita tidak bisa pergi ke kota Qinglong, baiklah. Jika kalian benar-benar ingin pergi, tidak apa-apa juga. Tetapi mari kita perjelas dulu. Kalian boleh pergi ke kota Qinglong, tetapi kalian tidak boleh pergi ke desa keluarga Li. Pria tua berkulit gelap dan kurus itu akhirnya mengalah. Nah, begitu baru. Wanita tua itu tersenyum puas. Li Yunfei memutuskan untuk melamun, mengabaikan kedua orang tua itu. Mereka berdua sudah sangat tua, namun terang-terangan saling menggoda di dalam mobil. Ah, dia benar-benar perlu belajar dari mereka dengan rendah hati. Kalau tidak, kapan dia akan menemukan pasangan yang cocok? Kakek, apa nama keluargamu? Li Yunfei hendak meminta nasihat dari lelaki tua berwajah garang itu. Mustahil bagi seorang pecundang yang gelap, jelek, dan menyedihkan seperti dia untuk bisa memenangkan hati seorang wanita tua yang kaya dan cantik tanpa trik apapun. Nama belakangmu adalah San, jadi kau bisa memanggilku instruktur San saja. Oh, atau kau bisa memanggilku Pak Tua San saja. Pria tua itu baru mengubah sikapnya setelah ditampar oleh wanita tua itu. San, Li Yunfei merasa tak mampu mengatakannya, karena itu akan dianggap tidak sopan. Jangan hiraukan orang tua ini. Dia tidak pernah banyak bersekolah dan tidak pernah berinteraksi dengan siapapun. Dia akan berdebat dengan orang lain bahkan jika kamu memintanya untuk pergi membeli bahan makanan. Anak muda, kupikir kamu paling banter berusia 20-an, mungkin masih sekolah. Nama keluarga Fu, kamu tidak akan rugi jika memanggilku Nenek Fu. Sedangkan untuk orang tua ini, kamu bisa memanggilnya Kakek San saat kamu senang. Dan Pak Tua San saat kamu tidak senang. Lagi pula, semua orang memanggilnya begitu. Nenek Fu, aku sudah lulus. Nama keluarga Li, kau bisa panggil saja aku Xiao Li. Ini kartu namaku, ada nomor teleponku di sini. Kalau kau pergi ke kota Qinglong,
Kau bisa meneleponku, dan aku akan mengantarmu kembali ke kota tua. Ngomong-ngomong, kalau kau mau ke pegunungan, kau harus melewati penyeberangan feri jembatan rusak di sudut barat daya desa keluarga Li. Sambil berbicara, Li Yunfei memberikan kartu nama, yang sebenarnya kartu palsu yang dicetaknya saat berjualan sayur, tetapi nomor telepon dan namanya asli. Li Yunfei, semurni salju, melambung lurus ke awan, sungguh nama yang indah. Nenek Fu mengambil kartu nama itu, meliriknya, dan dengan santai mengucapkan sebuah ungkapan klasik Tionghoa. Li Yunfei merasa sangat malu. Dia mengira nama yang diberikan kakeknya kepadanya hanya berasal dari idiom melambung ke ketinggian yang luar biasa atau menjadi terkenal, dan dia tidak menyangka ada sumber lain. HMPH, kenapa aku selalu bertemu orang bermargali di mana-mana? Pria tua kurus berkulit gelap itu menatap Li Yunfei dengan waspada. Wajahnya penuh ketidakpuasan. Wajahnya yang gelap dan kemerahan dipenuhi aura mengancam. Li Yunfei merasa sangat tak berdaya menghadapi lelaki tua yang memiliki temperamen kekanak-kanakan ini, jadi dia hanya bisa berkata, itu adalah nama keluarga yang paling umum di Tiongkok, dengan basis populasi yang besar, jadi mohon dimaklumi. Omong kosong. Nama keluarga Wang adalah nama keluarga yang paling umum, bantah pria tua berkulit gelap dan kurus itu dengan keras kepala. Pak Sun kau bukan bermarga Wang, apa gunanya berdebat tentang ini? Li Yunfei terlalu malas untuk berdebat dengannya, tetapi dia tidak tahan dengan tingkah laku lelaki tua itu. Tentu saja itu bermakna. Aku hanya menyatakan fakta kepadamu. Lagi pula, aku memang tidak tahan dengan orang-orang yang bermargali. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kita tidak bisa memulai pertengkaran karena ini, kan? Lagi pula, Li Yunfei tahu keterbatasannya sendiri. Dia tidak bisa mengalahkan orang tua ini. Pak Tua, kalau kau terus bicara omong kosong, aku tidak akan pergi ke sanatorium Tangshan. Aku akan langsung pergi ke kota Qinglong. Baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu menatap tajam Li Yunfei, lalu memalingkan kepalanya, membelakangi Li Yunfei. Li Yunfei benar-benar terdiam, bertanya-tanya orang macam apa yang baru saja ia temui. Ia memutuskan untuk memejamkan mata dan beristirahat, lalu pergi memetik sayuran di tempat tinggalnya yang kecil. Di lahan yang sempit itu, semangka yang baru matang telah jatuh hingga beratnya sedikit di atas 80 pon. Dan beberapa daun telah layu dan menguning, terus-menerus mengingatkan Li Yunfei bahwa musim semangka hampir berakhir dan sudah waktunya untuk bersiap menanam untuk musim berikutnya. Li Yunfei tidak terburu-buru, karena ia masih memiliki banyak stok. 1 hektar lahan semangka biasanya menghasilkan sekitar 10.000 jin paling banyak, tetapi 1 hektar lahan semangkanya telah menghasilkan lebih dari 40.000 jin, dan masih berbunga serta berbuah, sehingga hasil panen akhir masih belum diketahui. Berdasarkan hasil panen tanamannya di ruang angkasa, pendapatan dari menanam sayuran jauh lebih sedikit daripada dari semangka. Li Yunfei sedang mempertimbangkan apakah akan beralih ke buah dan sayuran lain di musim berikutnya, dan hanya menanam sayuran di dunia nyata, sesekali mengairinya dengan air mata air ruang angkasa. Saya mengeluarkan semangka, tomat, dan paprika hijau yang sudah matang, memasukkannya ke dalam kantong, dan menaruhnya di gudang anggur. Kemudian saya memeriksa anggur di gudang untuk melihat apakah ada kebocoran. Akan sangat sia-sia jika anggur sebagus itu terbuang percuma. Ikan air tawar biasa di kolam itu berkembang biak dengan pesat, masing-masing penuh energi dan mempertahankan naluri liarnya. Sering melompat keluar dari air untuk saling mengejar dan menggigit. Awalnya tidak agresif, ikan air tawar ini menjadi ganas dan suka berkelahi karena nutrisi yang sangat baik. 2 ikan mas kecil, yang dipenuhi luka akibat ikan yang tumbuh dengan cepat, dengan gigi bertahan hidup dan terus melarikan diri. Kura-kura raksasa itu bahkan lebih tenang. Ketika sekawanan ikan menyerang, ia akan menarik kepala dan anggota tubuhnya ke dalam, membiarkan ikan-ikan itu melakukan apapun yang mereka inginkan, tidak mampu menembus pertahanannya. Setelah ikan-ikan itu lelah dan berenang pergi, ia akan perlahan-lahan menjulurkan kepalanya untuk memakan tumbuhan air hijau yang subur. Li Yunfei menghela napas lega. Untungnya, dia telah memindahkan anakan belut ke kolam baru. Jika tidak, mereka akan dimakan oleh ikan-ikan omnivora yang populasinya terlalu banyak. Diberi nutrisi oleh air mata air di tempat itu, belut-belut tersebut tumbuh dengan sangat sehat, tanpa ada satupun anakan yang mati. Karena tidak ada makanan lain di mata air tersebut, mereka hanya bisa memakan tumbuhan air, namun mereka tetap tumbuh sangat cepat, beberapa sudah sepanjang sumpit, membuat kolam kecil itu menjadi sangat penuh sesak. Ini semua uang kertas merah. Dalam beberapa hari lagi, kami akan memberimu tangki yang lebih besar. Mata Li Yunfei berbinar saat ia memandang belut-belut yang sehat dan tumbuh subur itu. Seolah-olah ia sedang melihat tumpukan uang tunai. Beberapa hari terakhir ini, kami mengirimkan lebih dari 10.000 jin semangka Qinglong ke Fumanlo, dengan harga 100 yuan per jin, menghasilkan pendapatan bersih lebih dari 1 juta yuan. Sebagai perbandingan, uang yang diberikan Xu Xiangge kepada kami untuk sayuran hanyalah setetes air di lautan. Li Yunfei merasa cukup kaya kali ini, dan memutuskan untuk memulai pembangunan segera setelah sampai di rumah. Ia akan membersihkan kekacauan di sekitarnya terlebih dahulu,
dan setelah perancang yang dibawa oleh Hu Dahai menyelesaikan gambarnya, mereka akan memulai pembangunan skala penuh. Ketika bus tiba di Kabupaten Lingshan, Li Yunfei kembali dari ruangan kecilnya dan sekali lagi dihadapkan dengan kebisingan bus yang kacau. Selama berada di ruangan kecil itu, lelaki tua berkulit gelap dan kurus itu menderita kesakitan, terus-menerus dimarahi istrinya sepanjang perjalanan. Istrinya mengatakan bahwa dia kasar dan tidak tahu apa yang baik untuk dirinya sendiri, dan bahwa dia telah membuat marah pemuda yang antusias itu, yang sekarang mengabaikannya. Li Yunfei, yang bermaksud menghindari melihatnya dan tidak ingin diganggu, sengaja mengabaikan apa yang terjadi di dalam bus, sehingga Nenek Fu mencoba berbicara dengannya beberapa kali tetapi tidak mendapat respons. Oh, kita sudah sampai di Kabupaten Lingshan secepat ini. Aku tadi masih tidur. Nenek Fu, Kakek San, stasiunnya ada di depan, kalian bisa bersiap-siap turun. Jika kalian bosan tinggal di sanatorium Tangshan, kalian bisa menemuiku di kota Qinglong. Li Yunfei menjelaskan, khawatir mereka salah paham. Kamu tidak tidur nyenyak semalam, ya? Kamu bisa tertidur sambil berdiri. Aku tahu seharusnya aku tidak mengambil tempatmu, kata Nenek Fu dengan ekspresi sedih. HMPH, pura-pura tidur. Kau bisa menipu orang lain, tapi kau tidak bisa menipuku. Guma matahari tua dengan nada yang sangat menjengkelkan. Li Yunfei tidak punya cara untuk menghadapi lelaki tua ini, jadi dia keluar dari mobil dan pergi. Jika kita tidak mampu menyinggung perasaannya, setidaknya kita bisa menghindarinya, kan? Nenek Fu tidak bisa menghentikannya bahkan ketika dia memanggilnya. Hari ini, terminal bus kabupaten sama ramainya. Sebagian besar dipenuhi wisatawan dari luar kota. Mereka berpakaian rapi dan memiliki penampilan yang baik, sangat berbeda dari penduduk setempat. Mungkin mereka semua ada di sana untuk mengunjungi sanatorium Tangshan. Li Yunfei pernah mendengar tentang sanatorium Tangshan sebelumnya. Nama yang benar seharusnya adalah Sanatorium Xiao Tangshan. Letaknya di sudut timur laut Kabupaten Lingshan, dipisahkan dari kota Qinglong oleh beberapa bukit kecil. Namun, karena jalan pegunungan yang tidak dapat dilalui, meskipun jarak garis lurus di peta hanya beberapa puluh mil, jarak sebenarnya sulit dihitung. Kota Qinglong terletak di sebelah utara Kabupaten Lingshan. Meskipun sangat dekat, lokasinya di jalan raya membuat hanya sedikit orang di kota Qinglong yang memperhatikan sanatorium ini, yang jarang mereka lewati. Namun, menurut rumor, sanatorium tersebut dibangun oleh pemerintah provinsi, dengan kota Yunhuang hanya sebagai mitra. Adapun para pemimpin Kabupaten Lingshan, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, apalagi wewenang untuk mengelolanya. Sanatorium Tangshan telah lama beroperasi secara internal, dan reputasinya telah menyebar ke seluruh wilayah Yunhuang. Konon, hanya kader pensiunan yang dapat menggunakannya, dan mereka yang bukan dari pangkat tertentu tidak dapat masuk. Kali ini, entah mengapa, sanatorium tersebut dibuka untuk umum, sehingga para wisatawan berbondong-bondong datang. Semuanya ingin melihat sanatorium Tangshan yang legendaris. Bus tujuan kota Qinglong juga berangkat dari stasiun ini. Kurangnya perbedaan antara bus jarak jauh dan jarak dekat membuat stasiun Kabupaten Lingshan sangat kacau, seringkali menyebabkan kemacetan. Belum pernah sesibuk ini sebelumnya, jadi hari ini sangat padat. Orang-orang menghalangi mobil, dan mobil menghalangi orang. Li Yunfei, yang mencoba mencari bus ke kota Qinglong, bahkan tidak bisa melewati lorong sempit itu selama berjam-jam. Tiba-tiba, keributan terjadi di belakang mereka, dan seseorang berteriak dengan campuran rasa takut dan gembira. Mereka berkelahi. Mereka berkelahi. Dua orang tua berkelahi. Yunhuang terkenal dengan para pendekarnya yang ganas, dan perkelahian di stasiun kereta api adalah hal biasa. Li Yunfei tidak ingin terlibat, tetapi ketika dia berbalik, dia melihat seorang pria tua tinggi kurus bernama San melompat-lompat dan berkelahi dengan seseorang. Sungguh pembuat onar, selalu menimbulkan masalah kemanapun dia pergi. Pria tua ini jelas seorang ahli bela diri, dan Li Yunfei tidak mengkhawatirkannya. Tetapi ketika dia melihat seorang wanita tua bernama Fu tergeletak di tanah, ditendang dan dipukuli oleh beberapa pria dan wanita muda, dia langsung menjadi marah. Mereka bahkan memukuli orang tua yang memiliki masalah mobilitas, mereka benar-benar seperti binatang buas. Li Yunfei meraung dan menyerbu balik. Dengan fisik dan kecepatan larinya, bahkan pejalan kaki yang ramai pun tidak bisa menghentikannya. Dia menempuh jarak lebih dari 100 meter dalam sekejap mata. Kelompok yang memukuli Nenek Fu jelas merupakan sebuah keluarga, termasuk pria, wanita, dan anak-anak. Yang lebih mengejutkan Li Yunfei adalah bahwa lelaki tua yang terampil itu, San, ternyata juga terjebak dan tidak mampu melepaskan diri untuk menyelamatkan istrinya. Jelas, dia telah bertemu lawan yang sepadan. Orang yang berhadapan dengan lelaki tua San juga seorang pria tua dengan keterampilan bela diri. Berhenti. Li Yunfei menggunakan kecepatannya untuk mendorong dua pria kekar dan membantu Nenek Fu berdiri dari tanah. Pada saat itu juga, dia dipukul beberapa kali dengan keras pinggang, kaki, dan tulang rusuknya. Dia tidak tahu berapa banyak pukulan yang diterimanya. Dia menahan rasa sakit dan menerobos pengepungan mereka, melindungi Nenek Fu dengan tubuhnya.
Dia membungkuk dan berlari lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Nenek Fu memiliki beberapa bekas cakaran di wajahnya, darah menetes dari sudut mulutnya, dan kemeja putih pucatnya dipenuhi jejak kaki. Dia terluka parah. Keluarga lain tidak mau menyerah dan melanjutkan serangan mereka. Di antara kelompok itu, Li Yunfei mengenali wajah yang familiar orang yang paling keras mengumpat. Wajahnya berkerut karena marah saat dia menyerbu ke depan sekali lagi. Pria itu, yang berusia awal 20-an, bernama Su Jingshou, sebelumnya memimpin tim penegak hukum bersama Qin Yao untuk mencoba menutup klinik medis Chun Qiu. Mungkin dia juga mengenali Li Yunfei. Matanya menyala dengan kebencian yang tak dapat dijelaskan dan mengerikan. Sialan, kau berani memukul ayahku? Akan kupastikan kalian semua mati. Su Jingshou menyerbu maju, menghujani Li Yunfei dengan pukulan dan tendangan. Gaya bertarung Su Jingshou sebenarnya memiliki beberapa aturan. Li Yunfei berdiri di depan Nenek Fu, tidak memberi kesempatan sedikit pun. Di bawah rentetan pukulan, ia menerima beberapa pukulan keras di wajah, membuatnya meringis kesakitan. Namun, fisik dan kecepatan Li Yunfei tidak kalah dengan atlet biasa. Meskipun terkena pukulan, ia juga membalas dengan beberapa pukulan ke wajah Su Jingshou. Salah satu pukulan mengenai tepat di mata Su Jingshou, menyebabkannya menjerit kesakitan saat matanya membengkak seperti buah persik, sudut matanya robek, dan darah menyembur keluar. Aduh, sakit sekali. Semuanya, serang dia bersama-sama dan hajar bajingan ini sampai mati. Aku akan bertanggung jawab jika dia mati. Su Jingshou sangat kesakitan hingga kehilangan akal sehatnya. Bintang-bintang berkelebat di depan matanya, dan telinganya berdengung. Dia bahkan tidak bisa pingsan. Daya tahannya jauh lebih lemah daripada Li Yunfei. Dengan bekal air mata air serta buah-buahan dan sayuran di ruang angkasa, Li Yunfei dapat dengan mudah mengalahkannya hingga tewas. Namun, begitu seluruh keluarga berkumpul, Li Yunfei kewalahan. Dia bukan tandingan bagi begitu banyak orang. Dikelilingi oleh kelompok yang hiruk-pikuk ini, dia bahkan tidak tahu siapa yang harus dipukul. Lagi pula, di antara mereka ada wanita lanjut usia, gadis-gadis sekitar 10 tahun, dan pemuda. Jika dia secara tidak sengaja memukul wajah seorang anak dengan sekuat tenaga, konsekuensinya bisa berbahaya. Dia tahu dia bukan tandingan dalam perkelahian. Dia tidak bisa lari sekarang. Jika dia melakukannya, orang-orang ini akan memukuli Nenek Fu tanpa ampun, dan seseorang mungkin akan mati. Karena tidak ada pilihan lain, dia berjongkok, menutupi kepalanya, dan membiarkan mereka memukulinya. Hentikan! Hentikan! Dia hanya anak kecil. Kau tidak bisa menyakitinya. Pukul nenek tua ini saja. Teriak Nenek Fu panik, tetapi dia kelelahan dan terluka. Dia tidak bisa melangkah lebih dari 2 langkah sebelum jatuh kembali ke tanah. Jadi dia hanya bisa berteriak kepada Pak Tua San, Pak Tua, cepat kemari. Sandaki, cepat. Jangan menahan diri. Lawan Pak Tua San juga seorang pria tua, berusia 60-an atau 70-an, dengan rambut putih dan wajah awet muda, serta penampilan yang mengesankan. Pria tua ini telah menguasai keterampilan Baguas Hang dan hanya melayang-layang di sekitar Pak Tua San, licin dan sulit dihadapi. Mendengar teriakan minta tolong istrinya, Old San tiba-tiba membeku. Wajahnya berkerut dengan niat membunuh. Matanya yang sipit menyipit, berkilauan seperti pisau. Sikap awalnya, yang tampak seperti postur bertarung bebas alami, tiba-tiba berubah, kaki belakangnya ditarik ke posisi setengah jongkok, tinjunya berubah menjadi cakar, satu di depan yang lain, disilangkan di depan dadanya. Postur ini menyerupai elang dan ular, otot lengannya menonjol, dan semburat merah gelap merembes dari kulitnya, seperti naga jurang yang marah mengeluarkan raungan tanpa suara, siap melahap mangsanya. Pria tua berambut perak itu mengira Sandaki sedang dalam keadaan bingung dan dia memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Namun, di tengah serangan telapak tangan kanannya, dia tiba-tiba berteriak kaget. Karena panik, dia tiba-tiba menghentikan gerakannya, menghentakkan kakinya dengan keras di tanah beton, dan mundur 3 atau 4 langkah. Menghadapi tatapan tajam Pak Tua San, tetua berambut perak itu merasakan bahaya yang mengerikan. Mengesampingkan harga dirinya, dia segera bertanya, "Saya Yin Kixing dari Sekte Bagua. Saya bertugas sebagai instruktur polisi khusus selama beberapa tahun. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya harus memanggil Anda?" Tidak berafiliasi dengan sekte manapun, Sandaki. Suara Pak Tua San terdengar dingin seperti gua es di tengah musim dingin, tanpa emosi sama sekali. Ia melirik ke kiri dan melihat istrinya tergeletak di tanah, dan Li Yunfei dipukuli oleh massa. Ia berkata dingin, "Ini bukan tempat yang tepat untuk membunuh. Mari kita bertarung di lain hari. Bagaimana menurutmu?" Mata Yin Kixing menyipit, dan dia berkata dengan marah, "Apakah kau mengancamku? Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Kau terus berbicara tentang pembunuhan. Apakah kau bahkan memiliki rasa hormat terhadap hukum? Aku akui kau memiliki beberapa keterampilan dalam pertarungan tangan kosong. Tetapi jangan lupa, Sekte Bagua kita bukanlah sekte kecil dengan hanya beberapa orang.
Apakah ini pertarungan bebas? Apakah ini intimidasi? Kau katak di dalam sumur. Setelah mengatakan itu, Pak Tuasan tiba-tiba melompat dan langsung muncul di depan Yin Qixing, mengulurkan tangan kanannya untuk meraih bahunya. Gerakannya sangat cepat, sulit dibayangkan. Yin Qixing hanya merasakan desiran wos sebelum lawannya sudah berada di depannya. Angin membawa hembusan udara setajam jarum, yang menyengat otot-ototnya bahkan dari jarak setengah kaki. Yin Qixing berseru dalam hati, seorang ahli energi internal. Mari kita bicarakan ini. Dia mencoba menahan diri, tetapi tinju itu tidak menunggunya. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkis dengan telapak tangan kanannya. Bang! Seperti dua kuda yang berlari kencang bertabrakan, terdengar bunyi gedebuk yang tumpul. Yin Qixing terlempar 3 atau 4 langkah ke belakang seperti karung pasir, mendarat keras di pantatnya dengan bunyi gedebuk. Lengan kanannya lemas seperti mie, dan tidak jelas berapa banyak tulang yang patah. Keduanya telah bertarung cukup lama, dan ini adalah konfrontasi langsung pertama mereka. Yin Qixing sepenuhnya mengandalkan gerakan kakinya yang luar biasa untuk menjebak Sandaki. Keahliannya sepenuhnya terletak pada kakinya, unggul dalam kuda-kuda dan gerakan kaki, sementara teknik tangannya jauh lebih rendah. Pertukaran terbaru ini mengakibatkan hilangnya salah satu lengannya. Sandaki tidak berhenti. Tubuhnya seringan embusan angin, dan seperti lintah, ia mengejar dalam sekejap. Ia mencengkeram leher Yin Qixing dengan satu cakarnya, mengangkatnya sehingga kakinya tidak menyentuh tanah, dan berkata dengan penuh amarah, katakan pada mereka untuk berhenti. Wajah Yin Qixing pucat pasi, ekspresinya menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Tangan kanannya benar-benar mati rasa, dan dia tidak merasakan sakit. Keterkejutan yang dirasakannya adalah kerusakan terbesar baginya. Dia selalu menganggap dirinya seorang ahli. Setelah bertugas sebagai instruktur polisi bersenjata selama beberapa tahun, kungfunya telah mencapai puncak tingkat Mingjin. Dia menganggap dirinya tak terkalahkan, setidaknya salah satu dari sedikit ahli di negara itu. Namun setelah bertarung begitu lama, dia mengira itu seri, dan dia bahkan mengejek lawannya karena memiliki beberapa keterampilan. Tapi kemudian wanita tua di tanah itu mengatakan sesuatu yang membuat lawannya menggunakan jurus pamungkasnya. Dalam satu gerakan, dia dikalahkan. Meskipun Li Yunfei dikepung dan dipukuli, setelah rasa sakit awal, tubuhnya tampak mati rasa dan mengembangkan daya tahan. Bosan dipukuli, ia diam-diam mengamati pertarungan Pak Tuasan dan lawannya melalui celah di sudut matanya, hanya untuk merasa sangat kecewa. Master bela diri macam apa ini? Pertama, ia dikepung oleh lawannya, hampir tidak terluka, dan kemudian lawannya mengambil pose yang sangat keren. Ia mengira pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai, dan ia akan melihat adegan-adegan seru seperti di TV, seperti terbang dan melompat di udara. Sayangnya, yang ia lihat hanyalah mereka berdua saling menyentuh lengan, dan dengan bunyi keras, lelaki tua itu terlempar mundur 3 atau 4 langkah. Kemudian Pak Tuasan menyusul, mencekik leher lelaki tua itu, dan menuntut agar ia berhenti. Kentut yang mengerikan, sama sekali tidak menghibur. Li Yunfei awalnya tidak marah karena dipukuli, tetapi melihat kedua lelaki tua itu menyelesaikan pertarungan mereka dalam satu gerakan, dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Sialan, aku dipukuli sia-sia. Kupikir aku bisa membuat tipu daya dan menjadi murid mereka nanti. Yah, aku akan mengandalkan kedua kakiku sendiri. Jika aku bisa menang, aku akan bertarung. Jika tidak, aku akan melarikan diri. Tapi siapa yang baru saja mengalahkan saya? Dan dengan begitu kejam. Hanya karena saya tidak menunjukkan taring bukan berarti saya orang yang mudah dikalahkan. Dengan pikiran itu, jiwa Li Yunfei seketika memasuki ruang kecil, dan kemudian, menggunakan karakteristik ruang kecil tersebut, ia menangkap objek dari dunia nyata. Tangan penangkap naga yang agung. Sebuah tubuh energi tak terlihat berubah menjadi tangan raksasa. Tak terlihat oleh mata telanjang, dan dengan ganas mencengkeram selangkangan seorang pria kekar yang sedang bertarung sengit, lalu merobeknya tiba-tiba. Awo! Seperti serigala yang terkena tusukan tongkat di bagian vitalnya, ia mengeluarkan lolongan yang mengerikan. Seluruh tubuhnya membungkuk seperti udang rebus. Setelah berhasil dengan serangan pertamanya, Li Yunfei tidak akan berhenti. Tangan tak terlihatnya berubah menjadi 2 jari, menyerang ke arah selangkangan Su Jingshou. Balas dendam adalah bagian terbaik dari keberanian. Li Yunfei adalah pria picik, dan setelah dipukuli begitu lama, sudah saatnya untuk menuai hasilnya. Selain anak-anak, Li Yunfei tidak mengampuni siapapun. Dia tidak memukul wanita kecuali benar-benar diperlukan. Tetapi jika memang perlu, dia harus memberi mereka pelajaran. Tentu saja, dia tidak bisa terlalu kasar. Beberapa pukulan ke pergelangan kaki atau punggung bawah sudah cukup. Lagi pula, mereka sangat bermulut kotor, mengumpat dan memaki sambil memukulinya. Perilaku seperti itu tidak bisa ditoleransi. Li Yunfei sangat berhati-hati dalam tindakannya. Dia hanya ingin melampiaskan amarahnya. Pak Tuasan sudah mematahkan lengan seseorang. Jika dia melukai beberapa orang lagi di sini, mereka tidak akan pulang hari ini, mereka akan langsung masuk ruang detensi. Yang terpenting,
Ketika Su Jingshou memegangi kakinya dan berteriak saat jatuh ke tanah, kemarahan Li Yunfei tiba-tiba menghilang. Tampaknya dia sangat bersemangat dan senang karena bisa mendatangkan kesialan pada Su Jingshou. Ketika hal ini terjadi, bayangan Qin Yao terlintas di benak Li Yunfei, dan dia langsung memahami banyak hal. Su Jingshou merasa kesal setiap kali melihatnya, begitu pula dirinya. Anak nakal itu berani melawan. Hajar dia sampai mati. Setelah para pria terluka secara misterius, para wanita mengira Li Yunfei yang menyerang mereka, dan teriakan serta kutukan mereka semakin keras dan mendesak. Baru ketika mereka melihat Pak Tuasan menyeret Yin Qixing keluar seperti anjing mati, mereka membeku di tempat seperti patung kayu. Hentikan, kalian semua. Ini semua hanya salah paham. Setelah semuanya beres, semuanya akan baik-baik saja. Yin Qixing berteriak cemas, dan karena terlalu bersemangat, setetes darah menetes dari sudut mulutnya. Ayah, ada apa? Kakek terluka. Lengan kakek patah? Segera hubungi polisi. Beraninya orang tua dari luar kota ini memukul kakek Qin. Dia akan mati. Para anggota keluarga akhirnya meninggalkan Li Yunfei dan fokus pada Yin Qixing yang terluka. Tepat ketika mereka hendak mengepungnya, Pak Tuasan menyela mereka dengan dengusan dingin. Dia mengguncang tangan Yin Qixing, menyebabkan lelaki tua itu batuk tak terkendali. Lebih banyak darah keluar dari mulutnya. Seorang pria parubaya dengan separuh wajahnya bengkak dan beberapa giginya hilang tiba-tiba muncul dari sudut, meraung kaget dan marah. Kau memukulku. Baiklah, tapi mengapa kau memukul ayah mertuaku? Aku, Su Chengren, sudah lama tinggal di Kabupaten Lingshan, dan aku belum pernah melihat orang luar yang biadab dan tidak masuk akal seperti ini. Mendengar itu, Pak Tuasan langsung marah. Aku belum pernah melihat orang tak tahu malu sepertimu. Aku hanya membungkuk untuk mengikat tali sepatuku dan kau menabrak istriku. Dan kau bahkan tidak meminta maaf sebelum mencoba melarikan diri. Jika aku tidak memukulmu, siapa yang akan kupukul? Lalu si bajingan tua sok suci ini menyerbu untuk berkelahi denganku. Seni bela diri bagua macam apa itu? Dia bahkan tidak punya nyali untuk bertukar pukulan denganku. Pada akhirnya, dia terpaksa bertukar pukulan, dan sekarang dia jadi pengecut. Sambil berbicara, Sandaki mengguncang Yin Qixing di tangannya. Guncangan itu menyebabkan tulang Yin Qixing retak dan berbunyi. Jelas, Sandaki tidak puas dan menggunakan metode lain untuk menyiksanya. Ekspresi Su Chengren tetap tidak berubah, tetapi rasa bersalahnya sangat jelas terlihat. Aku tidak melihatnya. Aku sedang terburu-buru menjemput seseorang di stasiun. Bagaimana mungkin aku menyadari bahwa aku menabrak seseorang? Bahkan jika aku tidak sengaja menabrak seseorang, aku bisa meminta maaf dan memberikan kompensasi. Jadi mengapa kau menamparku dan membuat beberapa gigiku copot tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Dasar pengecut yang tak mau mengakuinya. Kalau aku masih muda, aku akan menamparmu sampai mati. Itu terlalu lunak. Lalu dia mendengus, mengacungkan Yin Qixing di tangannya, dan berkata, sekarang kau mengerti seluruh ceritanya, kan? Ini wilayahmu, kau yang tentukan batasannya. Li Yunfei mengerti apa yang telah terjadi dan membantu Nenek Fu yang terluka untuk berdiri. Tak heran Pak Tuasan menjadi marah. Istrinya, yang bahkan tak berani ia bentak, telah ditabrak dan tak meminta maaf. Dia memang pantas mendapatkannya. Ayah dan anak Su itu memang tidak baik, syukurlah mereka pergi. Wajah Yin Qixing memerah, dan dia menatap Su Chengren dengan penuh kebencian sebelum menurunkan sikapnya. Maaf, aku buta dan tidak melihat apa yang terjadi sebelumnya. Aku hanya melihatmu memukul seseorang, dan kemudian aku dibutakan oleh keserakahan dan mulai berkelahi denganmu. Aku akan membayar biaya pengobatan istrimu, dan kita akan melupakan semuanya. Bagaimana menurutmu? Sebelum Sandaki sempat menjawab, kerabat Su berteriak marah, mengapa kami harus membayar biaya pengobatan mereka? Gigi Su tua copot, dan lenganmu patah. Jika kami tidak membawanya ke kantor polisi, bagaimana kami bisa hidup di Kabupaten Lingshan? Yin Qixing sangat marah dan hampir gila, tetapi juga ketakutan dan berkeringat deras. Dia meraung, diam. Kalian sekumpulan binatang buas, kalian pikir kalian sudah dewasa sekarang? Pergi dari sini. Aku belum mati, jadi bukan hak kalian untuk membuat keputusan. Jika Anda benar-benar membuat marah seorang ahli kekuatan batin, mereka mungkin akan melakukan pembunuhan, pembakaran, dan memusnahkan seluruh keluarga. Petugas polisi biasa bahkan tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun. Di mana Anda bisa mengeluh? Selain itu, bagaimana mungkin seorang ahli kekuatan batin tidak memiliki pengaruh? Ahli seperti itu akan sangat dibutuhkan di ibu kota. Bagaimana mungkin mereka tidak dikenal? Kita menemui jalan buntu hari ini. Kita akan menyelesaikan masalah dulu, dan kemudian berurusan dengan orang-orang sombong ini nanti. Matahari tua hanya memandang istrinya. Dia hanya akan setuju jika istrinya mengizinkan. Jika istrinya tidak puas, dia tidak keberatan menjadi gila lagi, menyiksa beberapa hewan seolah-olah itu permainan anak-anak. Kedua belah pihak sama-sama terluka dan bersalah, jadi mari kita lupakan saja. Soal biaya pengobatan, kita semua tidak kekurangan uang. Mengungkit itu hal sepele dan memalukan. Nenek Fu dipukuli secara tidak adil.
Tetapi suaminya telah melukai seseorang terlebih dahulu, jadi tidak ada cara untuk membersihkan namanya dimanapun. Selain itu, Li Yunfei telah membantunya melampiaskan amarahnya. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan Li Yunfei, dalam kekacauan itu, apapun bisa terjadi. Hanya dengan melihat para wanita jahat itu menggosok punggung mereka dan melompat-lompat kesakitan, semua amarahnya lenyap. Li Yunfei mendecakkan lidahnya karena takjub. Lihat itu. Apa itu kemurahan hati sejati? Lihat saja Nenek Fu. Dia beberapa tingkat di atas kakek Qin. Nenek Fu berkata bahwa jika kau sudah memukul seseorang, kau sudah memukulnya. Membicarakan uang itu memalukan. Dia juga menjelaskan bahwa dia tidak kekurangan uang. Dia kaya atau berkuasa. Jangan repot-repot dengan trik-trik kecilmu. Kita seharusnya bersyukur jika kita tidak menimbulkan masalah bagimu. Setelah mendengar ini, Su Jingshou dan putranya, Su Chengren, menyadari bahwa mereka telah mengambil risiko yang terlalu besar. Mereka tidak akan bisa memenangkan pertarungan, dan bahkan ayah mertua mereka, yang menganggap dirinya petarung ulung, pun ketakutan. Dari segi kekuatan, fakta bahwa pihak lawan berani melukai seseorang di tempat kejadian dan tidak takut polisi datang menunjukkan bahwa mereka memiliki pengaruh yang cukup besar. Apa gunanya membuat keributan? Mereka sebaiknya bubar saja dan menerima nasib buruk mereka. Polisi tiba dengan cepat, tetapi setelah mendengar bahwa kedua belah pihak tidak berniat melanjutkan masalah ini, mereka segera pergi. Kepala polisi itu tidak bodoh. Fakta bahwa seseorang dapat memukuli Su Chengren dan putranya dan tetap berhasil membuat mereka mencabut tuntutan berarti mereka memiliki pengaruh yang lebih besar. Akan bodoh jika mereka tidak pergi. Karena tidak melihat sesuatu yang menarik untuk ditonton, kerumunan pun bubar. Beberapa orang terus mengeluh, mengatakan bahwa pertarungan antara dua orang tua itu membosankan, dan tidak semenarik pertarungan antara anak muda. Mereka mengatakan bahwa pertunjukan itu tampak bagus, tetapi pertarungannya sendiri tidak bagus. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa ini tidak menyadari bahwa kedua orang tua ini, yang pertarungannya tidak terlalu menghibur, sebenarnya adalah master sejati. Sandaki menepuk bahu Li Yunfei, memujinya berulang kali anak muda. Kami berhutang budi padamu hari ini. Jika bukan karena kau membantu istriku, mungkin aku sudah membunuh seseorang karena amarahku. Li Yunfei menegang dan tersenyum canggung. Bukannya dia tidak percaya apa yang dikatakan Pak Tuasan. Dia bahkan memiliki sedikit ruang di dalam dirinya, jadi hal-hal aneh apa yang tidak mungkin terjadi. Hanya saja dia telah dicuci otak sejak kecil dengan pendidikan yang menekankan patriotisme, cinta kepada partai, dan kepatuhan pada hukum. Jadi tiba-tiba mendengar seseorang tidak menganggap serius pembunuhan sulit untuk dia terima. Nenek Fu menghela napas panjang. Jangan pamer dulu, ayo cari tempat untuk membersihkan diri. Hari ini benar-benar kacau, aku dipukuli tanpa alasan. Aku ingat ada seorang kakek yang selalu membual kepadaku, mengatakan bahwa dunia ini luas dan dia tidak akan pernah membiarkanku diintimidasi. Sekarang lihat apa yang terjadi, aku datang ke kota kecil Lingshan County ini dan dipukuli oleh sekelompok orang, aku benar-benar kehilangan muka. Sayang sekali. Untungnya Xiao Yun ada di sini. Kalau tidak, aku pasti sudah menyerah. Siapapun yang dipukul tanpa alasan akan merasa tidak enak, meskipun dia telah dengan sangat murah hati menyelesaikan konflik yang tampak di permukaan. Li Yunfei, yang dulu dia panggil kecil, menjadi Un kecil, memperlakukannya seperti junior langsung, menggenggam tangannya erat-erat dan sangat menyayanginya. Wajah Sandaki memerah, dan dia tergagap-gagap lama, tidak mampu mengucapkan kalimat yang lengkap. Tiba-tiba, dia menghentakkan kakinya dengan marah dan meraung. Zhao Wen, tunggu saja. Aku tidak akan tega melihatmu jika aku tidak menghabisi seluruh keluarganya. Yin Qixing dan keluarganya belum berjalan jauh ketika mereka mendengar teriakan Sandaki. Mereka sangat ketakutan hingga kaki mereka lemas, dan mereka hampir jatuh dari lebih dari 10 anak tangga. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa tatapan tajam di mata Sandaki bukanlah sekadar omong kosong. Nenek Fu dengan cepat menghentikan kecenderungan kekerasan Sandaki. Baiklah, kau sudah mematahkan lengan seseorang, apalagi yang kau inginkan? Ayo, Xiao Yun, bantu aku keluar dari stasiun, mari kita cari hotel dulu untuk menginap dan ganti bajuku yang kotor. Ah, 2 kepalan tangan tidak bisa melawan 4 tangan. Seandainya Xiao Yun tahu sedikit kungfu, aku pasti akan menerima lebih sedikit pukulan dan tendangan. Sandaki sangat memahami maksud istrinya, dan bergumam, dia sudah lebih dari 20 tahun, jauh melewati usia untuk belajar seni bela diri. Mengajarinya hanya akan membuang-buang usaha. Kau pikir kau begitu mampu? Nenek Fu benar-benar marah kali ini. Dia berjalan di depan bersama Li Yunfei tanpa menoleh sedikit pun. Li Yunfei memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan sangat ingin kembali ke desa keluarga Li. Tetapi melihat betapa baiknya Nenek Fu merawatnya, dia tidak tega mengatakan bahwa dia ingin pergi. Adapun belajar kungfu, dia benar-benar tidak ingin belajar dari anak tua seperti Sandaki. Orang seperti apa dia? Bersamanya akan menjadi siksaan setiap hari. Tenggelam dalam pikirannya, ia membantu Nenek Fu menuju Hotel Jia Otong di sebelah stasiun dan melakukan proses check-in. Sandaki mengikuti di belakang, berulang kali meminta maaf,
Tetapi kata-katanya selalu sama, hanya 2 kalimat, kosakata yang sangat terbatas sehingga membuat frustrasi. Setelah mandi dan berganti pakaian, Nenek Fu memiliki beberapa memar di tubuhnya. Sandaki memijatnya untuk melancarkan peredaran darah. Sambil menerima panggilan telepon, Li Yunfei keluar dan membawa sekantong tomat luar angkasa untuk dicoba Nenek Fu. Begitu Xiao Yun masuk, Nenek Fu mencium aroma tomat yang aneh dan langsung menengadah bertanya, "Xiao Yun, apa yang kamu beli untuk nenek sampai baunya harum sekali?" Li Yunfei tertawa dan berkata, "Hehe, Kabupaten Lingsan kecil dan tidak punya apa-apa yang istimewa. Barusan, aku bertemu dengan seorang petani tua yang mengatakan bahwa tomat yang dia tanam sendiri enak. Aku mencicipinya, dan rasanya memang sangat istimewa. Jadi aku membelikan beberapa untukmu coba." Nenek Fu berkata dengan gembira, "Bagus, bagus. Nenek paling suka tomat. Aku ingat ketika aku di pedesaan, aku sakit jantung dan tidak ingin makan apapun kecuali tomat. Aku meminta beberapa tomat kepada Sandaki, tetapi dia kebingungan. Dia hanya tahu cara berburu dan tidak tahu di mana menemukan tomat. Pada akhirnya, Li Lauer yang menemukan solusi dan menemukan 2 buah tomat hijau untukku, yang memuaskan keinginanku." Sandaki berkata dengan kesal, "Saat itu sudah musim gugur, dari mana dia mendapatkan tomat?" Li Lauer itu jahat, siapa yang tahu dari mana dia mendapatkan tomat? Aku tidak membiarkannya lolos begitu saja. Aku pergi ke pegunungan dan berburu rusa untuknya. Li Yunfei, yang tidak menyadari dendam generasi sebelumnya, pergi ke kamar mandi, mencuci beberapa tomat besar untuk mereka, dan menatanya di dalam mangkuk buah. Warna merah cerahnya sangat menggugah selera. Dia memberikan satu kepada Nenek Fu. Tetapi untuk Sandaki, Li Yunfei tidak menyukainya dan sama sekali mengabaikannya. Nenek Fu menggigitnya, lalu langsung berseru "MMM." Matanya berbinar, dan berseru, "Ini benar-benar enak." Setelah mengatakan itu, dia tidak berkata apa-apa lagi dan menghabiskan tomat seberat lebih dari 1 pon itu dalam sekali teguk. Apakah benar-benar seburuk itu? Sandaki mengambil sebuah tomat dengan sedikit skeptis, menggigitnya dengan ragu-ragu, lalu tanpa berkata apa-apa, menelan tomat itu sampai bersih dalam beberapa gigitan, tak mampu berhenti. "Xiao Li, ini enak sekali. Di mana petani tua yang berjualan tomat itu? Dia punya berapa banyak tomat seperti ini? Aku akan beli semuanya." Sandaki adalah pria yang tegas dan ia tidak kekurangan uang. Karena tahu istrinya suka makan, ia langsung memesannya di tempat. "Mereka hanya lewat. Bagaimana mungkin aku tahu di mana itu? Tapi kau bisa coba cari di pasar. Mungkin kau akan menemukan buah dan sayuran yang serupa." Karena tidak menyukai lelaki tua itu, dia memberikan jawaban yang asal-asalan. Sandaki menatapnya dengan canggung, menyadari bahwa anak itu tidak menyukainya, tetapi dia tidak tahu kapan dia telah menyinggung perasaannya. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Li Yunfei, Nenek Fu mentraktirnya makan siang. Setelah bertanya kepada staf hotel, ia mengetahui bahwa Ipinlo adalah restoran terbaik di Kabupaten Lingsan, dan mereka bertiga naik taksi ke sana. Li Yunfei langsung setuju, mungkin juga untuk meringankan beban Nenek Fu, dan menyarankan agar mereka pulang naik taksi setelah makan siang. Setelah makan, Li Yunfei mengantar kedua orang tua itu pergi. Ia hendak memanggil taksi ke stasiun ketika sebuah SUV Great Wall hitam diam-diam berhenti di sampingnya. Jendela mobil diturunkan, dan wajah Hu Xiaoyu yang lembut mengintip keluar junior, "Kebetulan sekali. Apa yang Anda lakukan di kota kabupaten ini? Tidak ada internet di desa, jadi kami harus pergi ke warnet di kota kabupaten untuk bersenang-senang. Pak Wali Kota, Anda perlu memperhatikan kemajuan pembangunan teknologi informasi di kota Qinglong. Kami tidak hanya membutuhkan jalan, tetapi kami juga membutuhkan akses internet," canda Li Yunfei. Wu Xiaoyu tertawa dan berkata, "Jangan terlalu lancar bicara. Aku sudah bekerja keras mencari dana untuk pembangunan jalan desamu, dan untungnya aku mulai melihat kemajuan. Sekarang kau juga meminta akses internet. Apa kau pikir seniormu ini Dewi?" Li Yunfei bercanda, "Tidak salah menyebutmu peri. Dulu, saat versi Hong Kong dari Dewa Setengah dan Iblis Setengah populer, kau sering dipanggil saudari peri, kan?" Wu Xiaoyu menatapnya dengan main-main, "Urus saja urusanmu sendiri. Kita mau kembali ke kota Qinglong atau tidak? Ini tumpangan gratis, dan kalau kau ketinggalan, tidak akan ada lagi." "Aku sangat bahagia." Li Yunfei masuk ke dalam mobil dan kemudian menyadari bahwa asisten wali kota, Chu Huan, juga ada di sana. Dia menyapanya dengan menggoyangkan dadanya yang besar dan menawarkan untuk duduk di kursi penumpang depan, meninggalkan kursi belakang untuk Li Yunfei dan wali kota. "Tidak perlu repot-repot, kita bisa masuk saja," kata Li Yunfei buru-buru. Barisan belakang memiliki 3 kursi, yang cukup luas, dan 3 orang dapat duduk dengan nyaman. Namun, menempatkan wali kota di tengah bukanlah posisi yang nyaman. Dan Chu Huan tentu saja menyadari hal ini. Chu Huan memutar matanya ke arahnya, lalu menggoyangkan bokongnya yang bulat dan masuk ke kursi penumpang. Dia berpikir dalam hati, "Kau bisa masuk, tapi kalau kau masuk ke dalam mobil wali kota, siapa yang akan bertanggung jawab?" Pengemudinya,
Zhang Ze, masih muda tetapi memiliki keterampilan mengemudi yang sangat baik. Great Wall H6 memang tidak terlalu bertenaga, tetapi ia mengemudikannya dengan sangat halus dan hampir tanpa suara. Sepanjang perjalanan, Li Yunfei terus berbicara, mengarang berbagai cerita agar mobil tetap tenang. Saat membicarakan teman-teman kuliahnya, ia menyebut Hudahai, mengatakan bahwa perusahaan konstruksi keluarganya berpengalaman dalam perbaikan jalan. Ia menyarankan jika kota kekurangan dana, mereka dapat mencoba menghubungi Hudahai, karena perusahaannya dapat dengan mudah menanggung biaya perbaikan beberapa kilometer jalan pegunungan tersebut. Ini adalah umpan. Dengan jalan di Lijiashai yang telah diperbaiki dan ekonomi yang membaik, Wu Xiaoyu akan memiliki pengaruh lebih besar ketika jalan dibangun ke desa-desa lain. Dia akan dapat berbicara dengan percaya diri di kota dan bahkan di tingkat kabupaten. Sementara itu, perusahaan konstruksi Hudahai dapat dengan mudah memasuki kota Qinglong dan, dengan koneksi pemerintah yang baik, dapat melakukan lebih banyak hal. Wu Xiaoyu tersenyum ragu-ragu. Saya pernah mendengar tentang Anda di Universitas Sichuan, tetapi saya belum pernah mendengar tentang Hudahai. Saya tidak akan memberikan janji apapun sampai saya melihat informasi dan penawaran perusahaan mereka. Jangan khawatirkan pembangunan jalan untuk saya. Jika Anda punya waktu, bantu saya memikirkan bagaimana cara membantu Lijiashai keluar dari kemiskinan dan menjadi kaya, dan proyek apa yang cocok untuk pengembangan di desa pegunungan ini. Mendengar bahwa penolakannya tidak sepenuhnya tegas, Li Yunfei merasa masih ada harapan dan tidak patah semangat. Dia menambahkan, baiklah, ketika Hudahai membantuku mendesain rumah dalam beberapa hari, aku akan memintanya mengunjungimu di kota. Berhasil atau tidak, kita bisa membicarakannya saat bertemu. Mengenai menjadi kaya, aku sudah banyak memikirkannya, tetapi aku belum memiliki rencana yang konkret. Setelah jalan selesai dibangun, aku akan menulis rencana sederhana untukmu tinjau. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Wu Xiaoyu tidak terlalu berharap banyak. Lagi pula, Li Yunfei adalah mahasiswa jurusan ilmu komputer, yang tidak ada hubungannya dengan pertanian atau ekonomi. Mengatakan ini padanya lebih baik daripada tidak sama sekali. Memberinya sesuatu untuk dilakukan daripada terus-menerus memikirkan membangun hubungan dengan teman sekelas, agar ia tidak berakhir dalam situasi sulit dan bahkan kehilangan seorang teman. Ketika kendaraan off-road tiba di kota Qinglong, hari sudah senja, cahaya senja mulai memudar, dan beberapa bintang yang jarang terlihat menggantung di langit yang jernih. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan suasananya terasa damai dan alami. Cuaca awal musim panas terasa paling nyaman. Tiba-tiba, suara gemuruh besar terdengar dari kedalaman pegunungan, dan tanah bergetar hebat. Dengan derit, SUV itu mengerem mendadak, berbelok keluar jalur karena guncangan dan hampir menabrak pilar batu di pinggir jalan. Apa yang terjadi? Apakah ini gempa bumi? Seru Wu Xiaoyu, tubuhnya yang lembut jatuh ke pelukan Li Yunfei. Itu bukan karena takut, tetapi hanya karena inersia mobil. Wali kota, lihat ke langit, teriak asisten Chu Huan sambil menunjuk ke langit seolah-olah dia melihat hantu. Li Yunfei telah membuka pintu mobil dan, mengikuti arah jari Chu Huan, melihat pemandangan mengerikan di langit. Puluhan meteor, dengan ekor panjang dan memancarkan cahaya merah terang, jatuh menuju pegunungan yang dalam. Itu baru yang pertama, meteor-meteor berikutnya akan jatuh dalam hitungan detik. Cepat keluar dari mobil, itu meteorit, ada puluhan lagi. Ada sedikit ketegangan dalam suara Li Yunfei. Ini bukan hanya peristiwa astronomi, tetapi lebih mungkin sebuah bencana. Puluhan meteorit jatuh tanpa peringatan astronomi sebelumnya benar-benar mengerikan. Untungnya, dari perspektif eksternal, meteor terbesar di langit tidak lebih besar dari bola sepak, dan ukuran sebenarnya mungkin hanya sebesar kuku jari. Ini karena meteor jatuh dengan kecepatan tinggi, mencapai puluhan kilometer per detik, dan terbakar karena gesekan hebat dengan molekul atmosfer, sehingga tampak lebih besar. Ketika meteor jatuh ke bumi, biasanya tidak menimbulkan suara, atau paling banyak hanya sedikit. Apa yang terjadi hari ini sangat langka. Menyebutnya sebagai bencana bukanlah suatu hal yang berlebihan. Boom! Suara keras lainnya terdengar dari pegunungan yang dalam, tetapi getarannya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Mungkin karena meteorit yang jatuh kali ini lebih kecil. Wu Xiaoyu juga telah keluar dari mobil dan berdiri berdampingan dengan Li Yunfei. Tidak ada gedung tinggi di sekitar, jadi mereka tidak khawatir tertimpa bangunan yang runtuh akibat getaran, dan mereka dapat berkonsentrasi menyaksikan bintang jatuh. Cantik sekali. Kak Chu, Xiao Ze, cepat ambil foto dengan ponsel kalian. Bahkan wali kota pun tak bisa menahan pesona seorang wanita. Setelah awalnya gugup, ia mulai mengagumi pemandangan bintang jatuh yang langka dan indah itu. Ponsel tua Li Yunfei bahkan tidak bisa mengambil gambar orang dengan jelas, apalagi bintang jatuh. Dia merasa frustrasi ketika tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki kamera DSLR milik Hudahai di ranselnya. Dia belum mengembalikannya kepada Hudahai ketika dia pergi karena dia perlu menyalin foto-foto dari taman rakyat. Cepat! Baru 3 atau 5 yang jatuh, dan masih banyak lagi di langit.
Li Yunfei dengan cepat membuka ranselnya dan dengan cekatan menyalakan kamera SLR Canon miliknya. Satu Smart Eye ini harganya lebih dari 30.000 yuan, dengan kecepatan pengambilan gambar beruntun tinggi 5 frame per detik dan 21 juta piksel super jernih. Setelah beberapa penyesuaian cepat, Li Yunfei terus menekan tombol rana, memotret tanpa berhenti sejenak. Baru kemudian dia menyadari bahwa mode burst 5 frame per detik sangat lemah. Dia harus menurunkan resolusi untuk mencapai 10 frame per detik. Dibandingkan dengan kamera Casio murah yang memotret 60 frame per detik, dia langsung ingin membeli kamera baru. Tapi kemudian dia berpikir, bukan aku yang membelinya, dan memutuskan untuk tidak melakukannya. Gempa bumi yang memekakan telinga mengguncang bumi, dan lolongan serigala yang ketakutan bergema dari pegunungan yang dalam. Kawanan burung, yang baru saja kembali ke sarangnya, terbang keluar dari hutan lebat, membentuk masa gelap yang menutupi matahari. Sebuah bintang jatuh melesat tepat melalui kawanan burung terbesar, dan puluhan burung yang terbakar terlihat berputar-putar dan jatuh dari udara. Burung-burung yang terkena meteor langsung menguap. Penduduk kota Qinglong telah lama meninggalkan rumah mereka, berdiri di jalan utama, menyaksikan fenomena langit yang spektakuler itu sambil berceloteh riuh. Beberapa orang tua bahkan dengan jelas menceritakan ramalan mereka tentang jatuhnya meteor yang menyebabkan bencana. Untungnya, kota itu jauh dari pegunungan, sehingga getarannya tidak merusak. Namun, beberapa rumah lumpur tua dan bobrok tetap retak atau bahkan roboh. Kekuatan destruktif dari dampak meteor awal serupa dengan gempa bumi berkekuatan 3 atau 4 skala Richter. Dari meteor pertama yang jatuh hingga meteor terakhir yang menghantam tanah, hanya sedikit lebih dari 2 menit berlalu. Setelah itu, kota kembali gelap gulita, gempa bumi telah menyebabkan pemadaman listrik. Kak Chu, Xiao Zhang, cepat kembali ke kantor pemerintahan kota. Mereka mungkin akan menelepon untuk menanyakan. Seperti yang diharapkan dari seorang kader yang bersekolah di sekolah partai, kesadaran politiknya memang tinggi. Sementara yang lain masih terpukau oleh hujan meteor, Wu Xiaoyu telah bereaksi, masuk kembali ke SUV, dan mengucapkan selamat tinggal kepada Li Yunfei. Li Yunfei melambaikan tangannya dan menyibukkan diri dengan urusannya sendiri, memeriksa kameranya. Kamera itu berisi lebih dari 500 foto beresolusi tinggi, yang menunjukkan seluruh lintasan meteor dari kemunculannya hingga jatuhnya. Dengan menggunakan posisinya dan puncak teratai sebagai titik acuan, ia dapat memperkirakan perkiraan area dampak meteorit tersebut. Diperkirakan bahwa di seluruh kota Qinglong, hanya Li Yunfei yang memiliki informasi dan foto paling jelas dan detail. Jika Anda pulang dan menonton TV sekarang, bahkan informasi dari saluran berita pun tidak selengkap informasi yang dimilikinya. 12 menit kemudian, pasokan listrik kota akhirnya pulih. Li Yunfei, membawa beberapa kantong sayuran, berjalan masuk ke klinik medis Chunqiu, tampak lelah setelah perjalanan. Kakek dan neneknya baru saja pulang dan sangat gembira melihatnya. Nenek mengambil barang-barang yang dibawanya dan mengomel. Fua, kapan kamu pulang? Apa kamu melihat bintang jatuh di jalan? Bagus, bagus kamu tidak terluka. Kamu sudah pulang, jadi kenapa kamu membawa barang-barang ini? Oh, apakah ini tomat dan mentimun lezat dari terakhir kali? Namun, kakek tidak begitu sopan dan langsung bertanya. Fua, apakah kamu masih punya air impor yang kamu bawa terakhir kali? Bantu aku mencari tahu di mana aku bisa membelinya. Air itu sangat penting bagiku. Li Yunfei melambaikan tas di tangan kirinya dan tertawa. Aku ingat. Kali ini aku membawa pulang 2 ember. Dan semuanya milikmu. Kamu tidak bisa membelinya di Tiongkok. Ayah temanku suka barang-barang impor, dan dia selalu membawa pulang beberapa ember setiap kali pulang. Aku harus berusaha keras untuk mendapatkan 2 ember ini. Sambil berbicara, Li Yunfei dengan saksama mengamati kakeknya selama beberapa saat dan memperhatikan bahwa lelaki tua itu memiliki lebih sedikit uban dan lebih banyak rambut hitam, serta wajahnya memiliki lebih sedikit kerutan, benar-benar memberikan kesan awet muda. Baiklah, berikan padaku dengan cepat. Nanti, potong setengah dari ginseng berusia 100 tahun itu dan berikan kepada ayah temanmu. Betapa besarnya rasa sayang Li Chunqiu pada air mata air angkasa itu hingga rela memberikan setengah dari ginseng liar berusia 100 tahun yang bagaikan penyelamat hidupnya? Kakek, beri aku sedikit petunjuk, sampai level mana latihan kungfu kakek? Li Yunfei mencondongkan tubuh lebih dekat, ingin mengungkap rahasia kakeknya. Pergilah dan bermainlah di tempat lain. Kau tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Bertanya tentang hal-hal di dunia bela diri tidak akan ada gunanya bagimu. Seperti biasa, Li Chunqiu tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Li Yunfei. Li Yunfei mencibir ceka. Jangan kira aku tidak tahu apa-apa. Ini zaman internet, banyak sekali informasi yang tersedia. Jangan salahkan aku kalau nanti aku bersikap tidak sopan padamu, aku bisa menemukan lebih banyak informasi di komputer daripada yang kau katakan. Kungfu yang kau latih adalah Sinikuan, kau berlatih Tisi sepanjang hari, bukan berarti aku tidak mengenalnya. Dalam perjalanan pulang hari ini, aku bahkan melihat 2 master bertarung. Satu adalah Master Mingjin dari sekolah Bagua, dan yang lainnya adalah Master Anjin dari sekolah yang tidak berafiliasi.
Orang tua dari sekolah Bagua itu licin, dia tidak membiarkan Master Anjin menyentuhnya untuk waktu yang lama. Tetapi begitu dia menyentuhnya, dengan satu gerakan, dia membuat Master Mingjin terlempar 3 atau 4 langkah jauhnya. Lengannya patah di tempat seperti mie. Li Chunqiu sedikit mengerutkan kening dan menghela napas. Praktisi bela diri bertarung di depan umum, dan bahkan ada ahli kekuatan internal yang terlibat. Praktisi bela diri zaman sekarang semakin tidak tahu malu. Hati orang-orang tidak lagi seperti dulu. Ada banyak ahli kekuatan eksternal di dunia bela diri saat ini, tetapi ahli kekuatan internal sangat langka. Kau sudah melihatnya. Ya sudah, tetapi di masa depan, sebaiknya kau menjauh dari mereka saat mereka bertarung. Jangan tertipu oleh betapa buruknya gerakan mereka. Jika orang biasa terkena salah satu gerakan itu, mereka pasti akan mati. Tunggu sebentar. Bagaimana kau tahu tingkat keahlian mereka? Aku tidak sengaja mendengar mereka berbicara dan membual saat mereka bertarung. Ngomong-ngomong, kakek, apakah kakek sudah mencapai level Mingjin? Tanya Li Yunfei, hampir seperti kerasukan. Omong kosong. Aku sudah berlatih seumur hidupku. Jika aku masih tidak bisa mencapai alam Mingjin, lebih baik aku bunuh diri saja. Aku hampir mencapai alam Anjin juga. HMPH, aku hampir tertipu oleh tipuanmu. Pergi, 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 pergi makan bersama nenekmu di halaman belakang. Aku akan naik ke atas untuk duduk sebentar. Dengan itu, Li Chunqiu mengambil 2 ember air mata air spasial dan bergegas naik tangga. Informasi di internet seringkali merupakan campuran antara kebenaran dan kebohongan, tetapi beberapa hal memang tidak dapat disangkal kebenarannya. Ketika Li Yunfei tertarik pada kungfu, ia sering mengunjungi berbagai forum kungfu dan sangat mengenal 3 ranah legendaris seni bela diri. Mingjin, Anjin, dan Huajin. Ketiga tingkatan ini terdengar sederhana, tetapi sulit dikuasai. Beberapa penggemar seni bela diri memilih guru yang salah atau bersekolah di sekolah seni bela diri yang salah, dan sepanjang hidup mereka bahkan tidak pernah mencapai tingkat Mingjin, termasuk dalam kategori seniman bela diri kelas 2. Sebagian besar lulusan sekolah seni bela diri saat ini termasuk dalam kategori ini. Mingjin diterapkan melalui tubuh, membutuhkan kontak fisik untuk melukai. Anjin, di sisi lain, dapat melukai tanpa terlihat. Ia dapat menyerang musuh dari jarak setengah kaki, menyebabkan cedera atau bahkan kematian. Adapun Huajin, juga dikenal sebagai Huajing, adalah alam yang didambakan oleh para praktisi bela diri. Setelah mencapainya, seseorang dapat kembali ke kesederhanaan, mencapai harmoni yin dan yang, dan tidak menggunakan bentuk sebagai bentuk, bahkan mencapai tingkat legendaris di mana kelopak bunga atau daun yang terbang dapat melukai. Anggapan bahwa bahkan bunga atau daun yang jatuh pun bisa mematikan mungkin berlebihan, tetapi pengguna forum telah mencantumkan beberapa ahli yang mungkin telah mencapai tingkat keahlian tertentu dan menemukan fenomena yang menakjubkan permajaan. Ini bukan tentang benar-benar mengubah usia 80 tahun menjadi 8 tahun, tetapi lebih tepatnya menjadi lebih muda. Misalnya, rambut mereka berubah dari putih menjadi hitam, kerutan mereka berkurang, dan mereka tampak seperti berusia 40-an atau 50-an, bukan 70 atau 80 tahun, dan mempertahankan penampilan ini hingga kematian. Setelah penyelidikan awal, Li Yunfei merasakan bahwa kakeknya telah mencapai puncak alam kekuatan kegelapan, dan bahkan telah menyentuh ambang alam transenden. Saat ini sedang berusaha melakukan terobosan. Dia sangat terkesan oleh kabut keruh yang dihembuskan kakeknya ketika pertama kali mencicipi air mata air spasial. Menyingkirkan mitos seputar seni bela diri dalam novel usia, sebenarnya sesederhana itu melalui latihan jangka panjang, tubuh memperoleh kemampuan bertarung tertentu, mendapatkan kekuatan yang lebih besar dan teknik bertarung yang lebih terampil dan profesional daripada orang biasa. Mencapai tingkat pelatihan tertinggi dapat menyebabkan beberapa perubahan fisik, yang masih dalam batas yang dapat diterima. Seperti yang kita pelajari di kelas filsafat, perubahan kuantitatif mengarah pada perubahan kualitatif. Ketika energi tubuh terakumulasi hingga tingkat tertentu, tubuh pasti akan meningkat. Ini juga menjelaskan perkembangan dan transformasi Mingjin, Anjin, dan Huajin. Li Yunfei menginap di rumah neneknya malam itu, dan keesokan paginya, ia berlari kembali ke desa keluarga Li. 3 atau 4 kilometer ditempuhnya, dan saat tiba di rumah, ia bahkan tidak berkeringat. Begitu memasuki halaman, ia mendengar suara Jinbi dan Tongbi yang bersemangat, hampir panik. Selama kurang lebih 10 hari Li Yunfei pergi, mereka tidak minum air mata air sama sekali, dan berat badan mereka turun drastis. Bahkan ketika Chen Xiuzi memberi mereka daging sapi segar, nafsu makan mereka berkurang, sehingga mereka sering dimarahi. Oh kasihan kalian berdua. Melihat tidak ada orang di halaman, Li Yunfei diam-diam menuangkan 2 baskom air mata air dari tempatnya untuk mereka. Begitu aroma yang familiar muncul, kedua anak anjing itu menggonggong beberapa kali, menerkam baskom air, dan meminum semua air dalam sekali teguk. Perut mereka langsung membengkak seperti balon. Li Yunfei ingin memberi mereka ikan lain, tetapi melihat situasinya, dia takut mereka akan makan terlalu banyak dan mati, jadi dia tidak melakukannya. Mendengar gonggongan anjing, orang tua Li berlari keluar dari kebun sayur di halaman belakang.
Melihat Li Yunfei yang kembali, mereka berseri-seri gembira. Chen Xiuzi, sambil menyekat tangannya, bertanya, belum sarapan? Ibu akan membuatkannya untukmu. Ngomong-ngomong, bibimu yang kedua telah mengenalkanmu pada calon pasangan. Setelah sarapan, temui dia di desa sebelah. Kudengar dia baru saja pulang dari bekerja di luar kota. Dia sangat cantik. Begitu mendengar tentang kencan buta, Li Yunfei langsung merasa sakit kepala. Ia baru beberapa hari melajang, dan orang tuanya sudah mengatur perjodohan untuknya terlalu terburu-buru. Lagi pula, ia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu sekarang. Lupakan saja, aku belum mencapai apapun sekarang, aku bahkan tidak bisa berdiri tegak untuk mencari istri. Bagaimana kalau aku menunggu 2 tahun sampai aku kaya sebelum membicarakan istri? Li Yunfei meletakkan tasnya dan mencoba menyelinap pergi. Saat kau kaya raya nanti, rambut kita pasti sudah beruban semua. Apa yang akan kita lakukan dengan menggendong cucu? Sekalipun kita mau, kita tidak akan punya kekuatan. Chen Xiuzi meraih telinga Li Yunfei dan menariknya mundur. Ketika satu rencana gagal, Li Yunfei dengan cepat mengubah taktik, sambil berseru, "Aduh, Bu, tenang saja. Dengan kekuatan di tanganmu itu, Ibu tidak akan merasa tua bahkan dalam 20 tahun. Oh, ngomong-ngomong, aku sudah menyiapkan sesuatu untuk kalian berdua di tasku. Rasanya enak sekali. Buka dan coba." Chen Xiuzi, tentu saja, tidak tertipu dan bersikeras memaksa Li Yunfei untuk menyetujui kencan buta itu sebelum melepaskannya. Tetapi ayahnya tidak terburu-buru dan berniat membantu Li Yunfei, membuka kopernya dan melihat sayuran istimewa di dalamnya. Tiba-tiba Pak Li berseru kaget, "Hah? Kita bahkan tidak bisa menghabiskan semua sayuran yang kita tanam di rumah. Kenapa kamu membawa sayuran pulang? Tomat ini terlalu besar, bukan? Dan mentimun ini, aromanya terlalu kuat, mungkinkah sudah dilapisi obat?" Li Yunfei buru-buru menjawab, "Bagaimana mungkin? Ini benar-benar sayuran organik, dibudidayakan menggunakan teknologi khusus. Baru-baru ini saya pergi ke kota dan bertemu dengan beberapa mantan teman kuliah. Ini adalah varietas baru yang dikembangkan oleh lembaga penelitian mereka, dan mereka juga memiliki serangkaian metode penanaman khusus. Saya harus menggunakan semua kemampuan persuasif saya untuk belajar sedikit dari teman saya. Saya akan mencobanya di rumah dalam beberapa hari. Jalan keluarga kami menuju kemakmuran sepenuhnya bergantung pada ini." Seperti yang diduga, Ibu Li pun tertarik. Ia melepaskan Li Yunfei, mengambil sebuah tomat, dan berkata, "Varietas baru berteknologi tinggi? Bagaimana rasanya? Tidak seperti varietas yang dipromosikan di kota sebelumnya, yang tampak besar tetapi rasanya seperti busa dan tidak ada rasa sama sekali. Kenapa kalian berdua tidak mencobanya? Aku jamin kalian tidak akan pernah melupakannya." Li Yunfei dengan berlebihan mendesak orang tuanya untuk mencicipinya, seperti seorang penjual ulung di TV. Di rumah mereka sendiri, tidak ada yang bersikap formal. Setelah dicuci sebentar, kedua tetua itu mencicipi mentimun dan tomat, dan langsung terkejut sekaligus senang. Seperti orang yang mencicipi sayuran dari luar angkasa untuk pertama kalinya. Seraya berseru betapa enaknya. "Anakku sayang, makanan ini enak sekali. Jika kita berhasil menanamnya dengan baik, kita harus memberi temanmu amplop merah sebagai tanda terima kasih." Setelah selesai makan, sang ibu merasa segar dan bersemangat. Aroma lembut terpancar dari dalam tubuhnya, seolah-olah pori-porinya terbuka, memberinya perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Ya, rasanya sungguh luar biasa. Anakku sayang, ayah mempercayakan kebun sayur dan melon di selatan kepadamu. Jika kamu butuh uang untuk pupuk atau pestisida, beritahu ayah, dan ayah akan pergi ke kota untuk membelikannya untukmu. Kamu hanya perlu mempelajari tekniknya dan memperhatikan gambaran besarnya. Sang ayah pun setuju sepenuh hati, benar-benar terpikat oleh sayuran-sayuran itu. "Haha, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Aku belum sarapan. Jadi bagaimana kalau kau membuatkanku makanan dengan sayuran ini?" Li Yunfei senang telah mengubah topik pembicaraan dari kencan buta menjadi memasak untuk ibunya. Ibu Li juga sangat gembira dan langsung setuju. Ia pergi ke dapur dan segera menyiapkan beberapa hidangan untuk putranya, tumis buncis, paprika hijau dan telur, salad mentimun, dan sup tomat dan telur. Meskipun bukan pertama kalinya Li Yunfei makan sayuran yang dimasak dan ditanam di kebunnya sendiri, ia hampir menggigit lidahnya sendiri. Bersama orang tuanya, mereka melahap semua hidangan di depan mereka dalam sekejap. Tercium aromanya, koin emas dan koin tembaga dengan panik menarik-narik celana Li Yunfei, mencoba meminta sayuran. Sayangnya, Li Yunfei mengabaikan mereka. Kedua idiot ini sudah kenyang. Jika mereka makan lebih banyak lagi, mereka mungkin akan meledak. Mereka bahkan tidak tahu cara berdiet, benar-benar tidak ada cara untuk menghadapi mereka. Setelah makan malam, Li Yunfei dan ayahnya pergi ke kolam selatan. Di salah satu sudut kolam, mereka membersihkan sebagian dan menggunakan beliung untuk merapikannya, menciptakan kolam baru. Mereka mengalihkan air dari kolam ikan, menambahkan tanaman air, dan bersiap untuk membudidayakan belut di sana.
Ayah Li tertarik datang ke sini karena bualan Li Yunfei tentang teknologi canggih. Ia mengklaim bahwa selama perjalanan ke kota ini, ia tidak hanya akan mempelajari teknik budidaya sayuran tingkat lanjut tetapi juga beberapa teknik budidaya ikan. Kolam kecil yang mereka buat khusus untuk praktik budidaya belut. Nah, kolam kecil ini hanya berukuran 30 atau 40 meter persegi, dan baru saja dibuat. Bisakah digunakan untuk membudidayakan belut? Jika kamu benar-benar ingin membudidayakannya, ayah bisa membersihkan kolam besar di pinggir ladang dan melakukannya untukmu. Apakah itu memungkinkan? Melihat hasil kerja hari itu, Ayah Li menggelengkan kepalanya dengan khawatir, merasa bahwa itu agak tidak dapat diandalkan. Ikan belut terkenal rentan terhadap kematian dan penyakit. Meskipun keuntungan ekonominya tinggi, risikonya juga sangat tinggi, sehingga banyak peternak budidaya perikanan yang sukses enggan terjun ke budidaya belut. Akibatnya, belut merupakan spesies langka di pasaran, dan harga grosirnya tetap tinggi. Li Yunfei sangat yakin dengan khasiat mata air spasialnya. Dia meyakinkan ayahnya, "Ayah, jangan khawatir. Kolam ini hanya untuk menguji teknologi. Pagi ini, saya menghubungi perusahaan budidaya perairan dan meminta mereka mengirimkan lebih dari 100 jin benih belut. Jika berhasil, kita akan memperluas area pembiakan. Jika tidak, kerugiannya tidak akan signifikan. Kau mau memasukkan lebih dari 100 kati belut ke kolam kecil ini? Itu akan menghabiskan biaya lebih dari 2.000 yuan. TSK, jangan buang-buang uang. Menurutku, 50 kati belut pun sudah terlalu banyak." Mendengar ucapan Li Yunfei, Ayah Li langsung menggelengkan kepalanya, kekhawatirannya semakin dalam. "Haha, kalau tidak, apa yang bisa dianggap sebagai teknologi baru?" kata Li Yunfei dengan nada meremehkan, berpikir bahwa menggunakan nama teknologi tinggi bisa mencapai banyak hal. Saat senja menjelang, perusahaan produk perairan kabupaten mengantarkan belut-belut itu. Li Yunfei melirik belut-belut di kolam plastik darurat di atas becak dan menggelengkan kepalanya. Kualitas belut-belut ini benar-benar buruk, terutama setelah menempuh perjalanan jauh melalui pegunungan, banyak anakan belut yang sudah mengapung terbalik. Jika bukan karena air mata air spasial, Li Yunfei pasti tidak akan menerima anakan belut ini. "Hehe, kami sudah mengangkut banyak. Setelah membuang yang mati, seharusnya masih cukup. Kalau Anda tidak percaya, kita bisa menimbangnya sekarang juga." Pria yang mengantarkan ikan goreng itu berusia sekitar 30-an, dengan kumis tipis dan rambut acak-acakan. Tidak jelas apakah dia pemilik perusahaan produk perikanan kecil atau seorang pengantar barang. Benih belut lokal cukup mahal, harganya 24,5 yuan per jin. Mengingat tingkat upah lokal, itu dianggap sangat mahal, dan mereka tidak akan merasa nyaman jika tidak menimbangnya. Setidaknya, ayah Li Yunfei bersikeras menimbangnya di tempat. Akibatnya, laju pelepasan ikan ke dalam kolam menjadi lebih lambat. Banyak penduduk desa yang lewat berhenti untuk menyaksikan pemandangan itu, menunjuk, mengobrol, dan tertawa, serta mengatakan berbagai macam hal. "Saudara Cheng Wen, apakah keluargamu juga berprofesi sebagai peternak?" tanya seorang teman dengan rasa ingin tahu dari pinggir jalan. "Hah? Dari semua hal yang bisa dipelihara, kau malah berpikir untuk memelihara belut? Kau gila? Aku tidak bermaksud menyombongkan diri, tapi kalau kau bisa memeliharanya, aku akan makan beberapa ekor mentah di sini dan sekarang juga." Pria dengan nada tidak ramah itu bernama Hongqi, seorang pemuda berusia 20-an yang melakukan pekerjaan serabutan di kota dan tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Li Yunfei. Li Yunfei meliriknya tetapi mengabaikannya. Dulu di sekolah, dia sering mengganggunya. Namun, setelah pria itu pergi untuk belajar tinju selama beberapa tahun, Li Yunfei merasa kesulitan mengalahkannya. Jadi, dalam beberapa tahun terakhir, dia menjadi cukup sombong, memprovokasi Li Yunfei dan mencoba membuat masalah untuk membalas dendam atas dendam masa lalunya. Para tetua desa tak tahan lagi dan memarahi. "Dasar cucu Hongqi sialan, apa kesalahan keluarga Cheng Wen padamu? Kau bahkan tak bisa bicara bahasa manusia. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Sepulang kerja, kenapa kau tidak pulang dan menjaga istri barumu? Jika dia direbut pria lain, kau akan menangis terseduh-seduh. Haha, kalau kau tanya aku, mungkin dia sudah diculik, dan topi hijau itu sudah lama dipasang di bendera merah." Yang lain tidak tahan melihatnya membuat masalah dan semuanya menertawakannya. "Dasar kalian para kakek-kakek tua, aku hanya mengatakan yang sebenarnya, dan kalian telah menganggap remeh niat baikku. Tunggu saja, dia akan menyesalinya nanti." Setelah itu, Hongqi buru-buru melarikan diri dari kerumunan penonton dan mengendarai sepeda tuanya pulang. Li Yunfei menyapa para pria tua itu dengan senyuman dan bertukar beberapa kata sopan. Saat itu, semua benih belut yang dibawa oleh perusahaan produk perairan ditimbang dan ditempatkan ke dalam kolam kecil yang penuh sesak. Berat sebenarnya berbeda lebih dari 10 kg dari berat yang diiklankan. Mereka awalnya memesan 120 kg, tetapi sekarang hanya ada sedikit lebih dari 100 kg belut hidup, dan bahkan dengan yang mati pun, jumlahnya tidak cukup untuk dihitung. Kurir pengantar barang itu sedikit malu dan segera menjelaskan, "Mungkin tumpah di jalan."
Ini pertama kalinya kita berbisnis bersama. Bagaimana kalau begini? Saya akan mengenakan biaya bulat sebesar 100 pound sterling. Beberapa pound sterling tambahan itu hanya biaya tambahan. Anggap saja itu sebagai isyarat ramah. Kurir pengantar barang itu tidak bodoh. Kota Qinglong terkenal sebagai daerah yang keras di kabupaten itu, terletak di perbatasan dengan komposisi etnis yang kompleks. Jika dia mencoba menipu orang di desa mereka mungkin bahkan tidak bisa meninggalkan desa. Beberapa kilogram harganya sekitar 100 yuan, yang membuat ayah Li cukup senang. Li Yunfei memahami pola pikir pengantar barang itu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, berterima kasih, membayar uangnya, dan membiarkannya pergi. Setelah melepaskan belut ke kolam kecil, tanaman air perlu segera ditambahkan, tetapi jumlahnya tidak cukup pada awalnya. Sambil mengumpulkan tanaman air, Li Yunfei diam-diam menambahkan banyak air mata air dari alam spasialnya, yang segera menyegarkan belut yang lesu itu dan memberinya kehidupan. Namun, kolam yang baru dibuat itu terlalu kecil, dan anakan belutnya begitu padat sehingga Li Yunfei tak sanggup melihatnya. Li Yunfei belum pernah memelihara belut sebelumnya, jadi dia tidak menyangka akan ada perbedaan sebesar itu. Dia hanya bisa tertawa canggung dan berkata kepada ayahnya, "Bagaimana kalau besok kita buat cekungan lain?" Kolam-kolam di lahan ini semuanya milik keluarga Li Yunfei. Di antara kolam-kolam dan jalan terdapat hutan kecil berisi pohon buah-buahan, yang penuh dengan lubang dan lahan basah. Dengan sedikit pengembangan dan penambahan air, tempat ini dapat diubah menjadi kolam baru.